Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 131, mengetahui ini lebih baik. Harus Ivan akui bahwa rumah mewah itu terlalu besar. Begitu melewati gerbang besi, Rolls-Royce itu terus bernavigasi melintasi lautan bunga selama 10 menit sebelum benar-benar tiba di gerbang kastil. Saat Ivan dan Lard keluar dari mobil, mereka melihat banyak orang tengah berdiri di aula kastil. Ingrid juga ada di sana. Hari ini, wanita itu mengenakan pakaian kasual dengan rok panjang yang pas dengan bodinya dan menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna. Aura yang elegan membuatnya tampak menonjol di kastil. Pinggang yang ramping, pinggul yang sempurna, serta belahan dadanya yang dalam membuat semua pria tidak tahan untuk berfantasi. Bahkan Ivan sendiri tidak tahan untuk melirik Ingrid beberapa kali. Tanpa sadar, lampu menyala, perlahan-lahan membuat roknya menerawang. Detik berikutnya, kulit putih wanita itu samar-samar terlihat. Sama sekali tidak ada bekas luka di tubuhnya. Itu satu set renda hitam. Gumam Ivan. Anda bilang apa, Tuan Reed? Tanya Lard karena tidak mendengar begitu jelas. Tidak ada. Ivan lekas-lekas menutup penglihatan batinnya, hingga semuanya kembali normal. Saat itu, Ingrid mendekati mereka. Halo, Tuan Ska dan Tuan Reed. Halo? Lard mengangguk bingung. Kenapa hari ini ada banyak orang di sini? Mana Alina? Belasan orang tengah berdiri di aula, dan mereka berasal dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya berpakaian spesialis dan dokter, beberapa berjas, bahkan ada 2 pendeta, serta orang-orang dari kelompok minoritas yang mengenakan kostum. Alina sudah membuat sayembara berhadiah sebesar 2,1 triliun rupiah. Mayoritas dari mereka datang ke sini atas rekomendasi orang lain untuk mengobati Naomi sama seperti Tuan Reed. Beberapa juga datang sendiri. Ingrid terdengar ramah, dan senyumnya juga sangat menarik. Di saat yang sama, dia menyapa Ivan. Tuan Reed, lama tidak bertemu. Ya, kamu cantik seperti biasanya. Goda Ivan. Tuan Reed, Anda juga terlihat lebih tampan. Mari kita masuk, Tuan Reed dan Tuan Lard. Alina mengurusi beberapa hal di luar. Dia akan kembali dalam 5 menit. Ucap Ingrid dengan sopan. Tugas utama wanita itu adalah membantu Alina menyambut semua tamu. Tidak diragukan lagi, semua tamu pria yang sedang menunggu merasa beruntung karena disambut oleh seorang wanita seksi. Namun, Ivan yang paling beruntung karena tanpa sengaja melihat tubuh telanjang wanita itu melalui penglihatan batinnya. Ivan dan Lard telah menarik perhatian banyak orang begitu masuk ke aula. Mereka yang datang memperlakukan tamu lain sebagai pesaing untuk 2,1 triliun rupiah itu. Oleh karenanya, spontan mereka langsung menilai Ivan dan Lard. Semua orang sedikit terkejut dikala melihat wajah Ivan dan Lard dengan jelas. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Lard cuma seorang makelar biasa. Jadi, mereka menebak pemuda di sampingnya adalah orang yang datang untuk mengobati Naomi. Namun, mereka merasa Ivan masih terlalu muda untuk menguasai keahlian medis. Karena itu, mereka memandang Ivan sebelah mata. Selang beberapa waktu, mereka melanjutkan obrolan mereka kembali. Ingrid membawa Ivan dan Lard ke sebuah meja. Dia menginstruksikan seseorang menghidangkan kopi untuk Ivan dan Lard. Kemudian, wanita itu memperkenalkan semua tamu yang hadir kepada keduanya dengan suara pelan. Ada beberapa profesional medis, para pekerja harian, dan berbagai jenis orang lainnya. Tepat setelah Ingrid menyelesaikan pengenalannya, sebuah Mercedes-Benz S-Kelas merah tiba di depan pintu. Begitu muncul, kerumunan itu bangkit, fokus pada mobil itu. Saat pintu jok belakang terbuka, seorang wanita melangkah turun dari mobil. Wanita itu berhidung runcing dengan bibir merah. Dia mengenakan celana ultra pendek dan pakaian pas bodi yang berhenti di pusarnya. Kulitnya putih dengan tubuh yang sempurna. Dia berpakaian layaknya seorang mahasiswi di masa mudanya, tanpa merasa tidak pantas sedikit pun. Seorang pria tua kurus muncul di sampingnya. Pria tua itu berjenggot, yang memberi kesan makhluk abadi. Kenapa mereka ada di sini? Ivan tercengang. Sebelumnya dia pernah melihat kedua orang ini. Wanita itu ingin mengambil rumput darah biru darinya dengan membayar 210 juta rupiah di pasar ramuan hari itu. Makanya, Ivan punya kesan mendalam padanya. Di sisi lain, wanita dan pria tua itu memindai kerumunan. Mereka juga tertegun begitu melihat Ivan. Namun, keduanya tidak berkomentar apa-apa. Jelas sekali, mereka tidak sadar bahwa Ivan telah menyerap roh rumput darah biru. Bahkan mungkin tidak pernah terlintas di benak mereka akan kemungkinan itu. Silakan ikuti saya. Sebelumnya,
Alina sudah mendapatkan daftar lengkap semua tamu yang hadir. Karena itulah, memperkenalkan dirinya satu sama lain dirasanya tidak perlu. Dia dengan tegas memasuki lift dan menuntun orang-orang ke lantai 5. Ruangan di lantai 5 sangatlah megah. Tempat ini tampak seperti unit perawatan intensif rumah sakit. Berbagai macam peralatan medis tersedia, dan lebih dari 10 dokter berada di sini, yang kapan saja memantau kondisi bermacam peralatan. Di tengah ruangan, seorang gadis kecil tengah berbaring di sebuah ranjang besar yang tampak nyaman. Gadis kecil itu bak boneka, dengan rambut ekor kuda dan wajah yang merona, membuatnya terlihat menggemaskan. Berbagai peralatan dan selang infus dimasukkan ke dalam tubuhnya, membuat orang-orang merasa iba padanya. Semuanya, silakan maju untuk melihat. Kalau kalian memang yakin, kalian bisa memberitahu aku sebelum mulai melakukan pengobatan. Ingat, tidak ada yang boleh melakukan apapun tanpa seizinku. Kata Nelson Powers kasar, pria tua berjenggot itu. Alina lalu menimpali. Semuanya, tidak perlu tergesa-gesa. Izinkan saya lihat. Kedua pendeta itu mendahului. Mereka melangkah maju dengan mantap. Setiap langkahnya membuat kerumunan merasa bahwa kedua pendeta itu percaya diri. Keduanya lantas menghampiri Naomi dan mengamatinya dengan saksama dari kiri dan kanan sambil berdua. 5 menit berlalu. Kedua pendeta itu saling memandang sebelum menggelengkan kepala. Maaf karena saya tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Salah seorang pendeta berbicara pada Nelson dan Alina. Setelah itu, kedua pendeta itu berdiri di samping. Biar saya coba. Ayo sekalian kita lihat. Di waktu yang bersamaan, 6 orang maju serentak. Di antara mereka, ada seorang ahli medis. Dia tidak menghampiri Naomi, alih-alih meminta data yang diamatinya secara berkala pada dokter gadis kecil itu. Setelahnya, ahli medis itu secara pribadi menggunakan beberapa peralatan untuk memeriksa tubuh Naomi. Selain itu, terdapat juga beberapa penyihir yang memegang barang-barang upacara. Mereka seperti tengah memprediksi sesuatu. Di sisi lain, seorang dokter pekerja harian mulai memeriksa denyut nadi Naomi, dan para asistennya juga sibuk membantu. Demi 2,1 triliun rupiah, orang-orang menggunakan teknik mereka dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, hanya Ivan, 2 orang dari etnis minoritas dan seorang pria berusia 50 tahun yang tidak bertindak apa-apa. Tuan Reed, apa Anda tidak ingin pergi dan melihat gadis kecil itu? Tanya Lard dengan suara pelan. Tidak perlu. Dari sini aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Ivan sudah membuka penglihatan batinnya untuk mengamati Naomi secara detail. Lelaki itu telah mengetahui kondisi tubuh Naomi. Bab 132, trik. Apa? Lard merasa canggung. Meski dia sudah mendengar keahlian medis Ivan yang hebat, entah bagaimana dia merasa kalau Ivan sedang menggertak. Semuanya harus mendekati Naomi dan menggunakan peralatan mereka untuk memeriksa Naomi. Tapi bagaimana bisa Ivan melihat semuanya secara jelas hanya dengan berdiri di sana? Haha, anak muda selalu percaya diri berlebihan. Jangan menggertak jika kamu tidak punya kemampuan. Anak muda, tidak apa-apa kamu hanya melihat dari samping. Tapi kamu tidak seharusnya pura-pura tahu apapun. Pria berumur 50 tahun itu menyeringai dan melirik Ivan. Pria tua, apa yang aku katakan bukan urusanmu. Jangan pikir kamu lebih berpengalaman dariku hanya karena kamu lebih tua dariku. Ivan tidak peduli walau pria tua itu lebih tua darinya saat dia membentak pria tua itu secara langsung. Anak muda zaman sekarang kasar. Aku tidak percaya kamu bahkan tidak tahu siapa itu Wax Holmes. Sungguh memalukan mengetahui kamu seorang praktisi medis. Pria tua yang mengenakan kostum sukunya itu mengangguk dan tersenyum pada Wax. Setelah itu, pria tua itu memberitahu gadis muda di sampingnya. Lihat, jangan pernah belajar dari anak muda seperti itu. Kamu harus tetap rendah hati dan mematuhi aturan kemanapun kamu pergi. Anak muda yang bertindak menurut gerak hati itu normal. Wax tidak marah, justru dia menatap Ivan, memperlakukan Ivan sebagai lelucon. Ivan menyeringai. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Alina dan pria tua kurus yang bernama Karl Skeno melirik Ivan tidak jauh dari sana. Ada sedikit rasa jijik yang tampak di mata mereka ketika mereka melihat Ivan. Lard merasa canggung saat melihat reaksi mereka. Tuan Powers dan Nona Barnes, saya minta maaf karena saya tidak tahu apa masalahnya. Nona Barnes, penyakit putri Anda sangat langka sehingga saya tidak bisa mengetahui penyebabnya. Maafkan saya, Nona Barnes. Saat ini, mereka yang naik untuk mengamati Naomi mundur satu demi satu. Mereka tidak punya petunjuk apapun mengenai kenapa Naomi pingsan. Mereka sudah menggunakan berbagai metode untuk memeriksa kondisi Naomi, tapi hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah. Semua orang yang direkomendasikan atau terpilih untuk datang ke kastil kuno ini masing-masing memiliki keahliannya tersendiri. Tapi sekarang mereka semua merasa tertekan dan kehabisan ide. Terima kasih semuanya. Kalaupun kalian tidak berhasil menyembuhkan Naomi,
masing-masing dari kalian akan tetap mendapat 2,1 miliar rupiah saat kalian pergi. Alina murah hati, tegas, dan kompeten. Dia juga penuh percaya diri. Tuan Holmes, kenapa kamu tidak melihat Naomi? Aku khawatir hanya kamu yang bisa mencari tahu apa penyebab penyakitnya. Ya, Tuan Holmes, pergi dan lihatlah. Tuan Holmes, hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah. Setelah mereka yang gagal menyembuhkan Naomi itu mundur, mereka pun mendesak Wax untuk melihat kondisi Naomi. Wax tersenyum dengan bangga sambil berpura-pura merendah. Kalian sebaiknya tidak menaruh harapan yang tinggi padaku. Aku mungkin gagal karena tidak ada dari kalian yang bisa menemukan masalahnya. Tuan Holmes, kamu sangat rendah hati. Kamu adalah master terkenal di Ontgan. Naomi menderita penyakit langka, jadi Tuan terkenal seperti mula yang harus mengobatinya. Iya. Tuan Holmes, cepat dan lihatlah dia. Penonton terus meyakinkan Wax. Bahkan Alina dan Carol menghampiri Wax. Tuan Holmes, bisakah kamu melihat kondisinya? Aku juga yakin hanya kamu yang bisa membantu menyembuhkan Naomi. Master Holmes? Ivan terkejut karena sepertinya Wax punya keahlian yang luar biasa. Lagi pula, Carol yang terlihat lebih tua dari Wax pun harus memanggil Wax sebagai Tuan. Dialah yang membantu Alina membuat sebagian besar keputusan. Tuan Reed, tolong tetap bersikap rendah hati di depannya dan jangan menyinggung perasaannya. Dia adalah master ahli geomansi dan master terkenal di Ontgan. Pembimbingnya bernama Jordan Manning. Bisik Loud. Apa itu dia? Ivan menyadarinya, pantas saja Wax sombong. Tak disangkal dia memiliki beberapa keahlian yang baik karena dia bisa menerapkan tingkatan pemusatan Taikai di sekitar kastil kuno ini. Dia punya beberapa keahlian, ya. Namun, bagi Ivan, Wax hanya memiliki beberapa keahlian dasar. Pelankan suara Anda. Ucap Loud mengingatkan karena dia tidak mau Ivan menyinggung Wax. Kenapa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu percaya kalau dia tidak akan dapat mengetahui penyakit Naomi? Tanya Ivan dengan tenang. Siapa pemuda sombong ini? Haha, apa kamu pikir kamu lebih baik dari Tuan Holmes? Lupakan tentang hal itu. Kamu hanyalah anak kecil, dan kamu bukan tandingan Master Holmes. Loud, tolong katakan padanya untuk diam. Carol mengerutkan keningnya. Dia bertemu Ivan beberapa hari yang lalu dan dia memiliki beberapa kesan tentang dirinya. Carol menemukan sesuatu yang mencurigakan mengenai rumput darah biru hari itu. Dia pikir ramuan itu berkhasiat. Jadi, dia membelinya tapi dia mendapati bahwa rumput darah biru hanyalah ramuan biasa. Carol memperkirakan Ivan sudah melakukan sesuatu dengan rumput darah biru itu untuk sesaat. Tapi kemudian dia menyangkal pemikiran itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa merusak barang berharga seperti itu. Bahkan Wax pun tidak sanggup melakukannya, apalagi Carol dan Ivan. Tuan Skinner, kenapa Tuan Reed harus bersikap merendah ketika dia juga di sini untuk mengobati Naomi? Kita semua ini setara dalam status. Apalagi semua orang bisa unjuk gigi. Begitu pula Tuan Reed. Loud membela Ivan. Dia menghormati Wax, tapi dia tidak akan membiarkan Carol merendahkan Ivan. Haha, anak muda, bukankah kamu berkata kalau kamu tidak akan bisa mengetahui penyakit Naomi? Baiklah. Apa kamu ingin bertaruh denganku? Wax tersenyum. Taruhan? Ivan terkekeh. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? 210 miliar rupiah. Kamu harus memberiku 210 miliar rupiah jika aku bisa membangunkan Naomi. Namun, jika aku tidak bisa, aku akan memberimu uang. Bagaimana menurutmu? Wax menyarankan dengan tenang. Kamu sangat percaya diri. 210 miliar rupiah terlalu sedikit. Taruhannya membosankan, jadi aku tidak mau bergabung. Ivan tertawa. Lalu apa yang kamu inginkan? Wax berniat memberi pelajaran pada Ivan, jadi dia mengizinkan Ivan untuk bernegosiasi. Setelah memikirkannya, Ivan berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 1,06 triliun rupiah jika kamu bisa membangunkannya. Jika kamu tidak bisa, aku tidak ingin uangmu, tetapi kamu harus bersujud 10 kali padaku. Hei! Kau tegur Carol. Setuju. Tapi ini tidak adil bagimu. Sebagai pria tua, orang-orang mungkin mengatakan kalau aku mengambil keuntungan darimu. Jadi, aku akan memberimu 1,06 triliun rupiah dan bersujud 10 kali padamu jika aku kalah. Bagaimana menurut kamu? Wax tertawa dengan percaya diri. Apalagi yang bisa kukatakan karena kamu bersikeras memberiku uang secara gratis? Sepakat! Ivan sangat senang karena dia akan segera menerima 1,06 triliun rupiah. Sepakat! Semuanya, tolong menjadi saksi kami. Wax percaya diri. Coba aku lihat apa penyakitnya. Alina menatap Ivan penuh makna saat berbicara dengan Wax. Tuan Holmes, lewat sini, silakan.
Di depan orang banyak, Rax menghampiri sisi Naomi. Pertama, dia menghitung denyut nadinya menggunakan metode pengobatan tradisional. Setelah itu, dia membuka kelopak mata Naomi untuk memeriksa kondisinya sebelum mengeluarkan selembar kertas kuning, tinta merah, dan kuas dari tasnya. Kuas itu diangkat, dicelupkan ke dalam tinta merah sebelum bergerak di atas kertas kuning, dan pada saat yang sama, dia membaca mantra dan melakukan tekniknya. Fiu! Kertas jimat itu terbang melayang dan menggantung di udara ketika dia mengucapkan kata terakhir. Bab 133, Diambang Kematian. Semua orang terkejut saat melihat kertas jimat itu menggantung di udara. Ini benar-benar keajaiban. Tuan Holmes memang luar biasa. Keahlian Master Holmes telah meningkat pesat. Kerumunan itu heran ketika melihat pemandangan di depan mereka yang seperti efek khusus karena tampak sangat hebat. Jika mereka tidak melihat itu dengan mata mereka sendiri, mereka tidak akan percaya kalau selembar kertas kuning akan mengambang di udara tanpa tenaga apapun. Mendadak Alina memiliki harapan saat melihat pemandangan seperti ini. Ayo, kita basmi energi jahat agar terhindar dari roh iblis. Kuas itu dijadikan panduan bagi Wax di atas kertas kuning yang seakan-akan dipegang oleh seseorang yang tak kasat mata. Kertas kuning itu bergerak mengikuti ayunan kuas tersebut. Sejurus kemudian, terlihat sebuah semburan api berwarna hijau. Saat itu juga, Wax meraih kertas kuning yang belum habis terbakar itu dengan satu tangannya dan membuka mulut Naomi dengan tangan yang lain. Kemudian, dia memasukkan kertas kuning itu ke dalam mulut Naomi, menuangkan secangkir air khusus, lalu meminumkannya. Tanda spiritual! Wax juga meminum air itu. Kemudian, dia menekan beberapa bagian tubuh Naomi dengan jari kanannya. Dia mengangkat tangan kirinya, menggigit jari telunjuknya, dan menggambar simbol kuno dengan darahnya di alis Naomi. Darah merah itu terlihat, dan saat itu juga, berubah menjadi hitam seperti tinta. Tiba-tiba, Naomi yang tidak sadarkan diri mengeluarkan suara dengkuran. Wajahnya yang memucat terlihat memerah. Semua orang yang berada di ruangan itu terkejut melihat peristiwa ini, dan ada sedikit kegembiraan di mata Alina. Master Holmes luar biasa seperti yang kuharap. Nona Barnes, aku sudah katakan padamu kalau kamu tidak perlu mengundang siapapun saat Master Holmes ada di sini. Karo sangat bangga seolah-olah dia yang melakukan semuanya sendiri. Haha, ini waktunya seseorang menderita kerugian yang besar. Aku bertaruh tidak ada seorang pun di kota Sisbey dan seluruh kota Janan yang bisa melampaui Master Holmes. Memang benar. Pembimbingnya adalah Jordan Manning. Itu sebabnya. Hei! Wax menarik kekuatannya dan menatap Naomi dengan percaya diri. Gadis kecil, bangun! Namun, sesaat setelah Wax selesai bicara, dia melihat Naomi memuntahkan darah. Oh, Hok! Naomi, yang awalnya tidak sadarkan diri tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Darah merah itu langsung menodai spray putih, dan kemerahan di wajahnya memudar saat itu juga. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Naomi! Alina langsung bergegas ke arah Naomi. Naomi? Ada apa? Naomi! Alina berteriak dengan cemas, tapi Naomi tidak merespons. Darah masih tetap mengalir di sudut mulutnya. Memangnya ada apa? Di saat yang sama, Wax juga panik. Keadaan di depannya sungguh di luar perkiraannya. Dia buru-buru memeriksa denyut nadi dan mengamati situasinya, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, raut wajah dia berubah sambil berteriak. Dokter, cepat ambil alat untuk menstabilkan detak jantungnya. Berikan pertolongan pertamanya segera. Panik, Wax berteriak sekuat tenaga. Melalui denyut nadi Naomi, Wax mendapati bahwa tubuhnya semakin lemah, dan ada tanda-tanda bahwa dia akan lenyap dan mati. Tuan Holmes, apa yang terjadi? Alina hampir menangis. Awalnya aku mengira dia terkena energi jahat, dan gejalanya sangat mirip dengan terkena energi jahat. Tapi untuk beberapa alasan, teknikku hanya berguna untuk sesaat, dan sekarang, itu malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Wajah Wax berubah kelam. Dia telah gagal. Biarkan aku melihatnya. Permisi, Nona Barnes. Saat itu, beberapa ahli medis bergerak maju. Mereka semua melihat situasi yang ada di hadapan mereka dan jatuh ke dalam dilema. Dalam beberapa menit, dokter tertua dan berpangkat tertinggi itu menghela napas. Nona Barnes, saya takut Naomi. Apapun yang ingin Anda katakan, katakan padanya sekarang. Mungkin dia masih bisa mendengar Anda. Apa? Alina melebarkan kedua matanya. Bagaimana mungkin Alina tidak mengerti maksud dokter itu? Seketika, dia tercengang. Seperti harimau betina yang marah, dia dengan kasar marahi dokter itu. Selamatkan dia! Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membuat dia bertahan hidup. Kamu harus melakukannya! Dia berteriak,
dan wajah cantiknya tampak mengerikan dan tidak keruan. Naomi adalah segalanya bagi Alina. Alina lebih memilih kehilangan nyawanya sendiri dan mati tanpa tempat pemakaman daripada membiarkan Naomi mati. Nona Barnes, harap tenang. Wajah sang ahli menjadi pucat. Aku benar-benar tidak bisa membantu ini. Alina! Ingrid naik dan meraih tangan Alina. Tenanglah. Ingrid, aku tidak bisa tetap tenang. Alina sedang emosi. Dia putriku, satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh kakakku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Tuan Holmes, bukankah kamu murid Gunung Harimau? Kamu pasti punya solusi, bukan? Alina bergegas menghampiri Wax dan langsung berlutut. Tolong selamatkan putriku. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Aku, Nona Barnes, aku tidak bisa membantu. Keluh Wax. Nona Barnes. Saat itu juga, seorang pria tua dan seorang pemuda berpakaian kostum suku mereka muncul, dan yang lebih tua berkata, Nona Barnes, kami punya cara untuk menyelamatkan putrimu. Apa? Semua orang serentak menoleh untuk melihat keduanya. Alina menatap pria tua itu. Tuan Matthews, apa kamu benar-benar punya solusi? Tentu. Phil Matthews berkata perlahan. Aku bisa melihat tanda-tanda melalui teknik Tuan Holmes sebelumnya. Naomi pasti telah diracuni oleh beberapa serangga. Dia terlihat seperti telah dirasuki oleh energi jahat, tapi nyatanya tidak. Kami, orang-orang Blindwood, telah meneliti serangga-serangga kecil, dan itu ada di bidang keahlian kami. Jadi, aku yakin bisa menyelamatkannya, tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku akan menyetujui semua syarat, apapun itu, selama aku bisa melakukannya. Alina terdengar mendesak. Cepat selamatkan dia. Setelah Naomi terbangun, aku tidak hanya menginginkan 2,1 triliun rupiah, tapi aku juga ingin membawanya kembali ke Blindwood dan mengangkatnya sebagai putri baptisku. Bisakah kamu menyetujui syarat ini? Tanya Phil. Alina terdiam saat mendengarnya. Alina sangat menghargai Naomi. Bagaimana dia bisa rela berpisah dengan Naomi? Tapi Naomi harus mati jika Alina tidak mengiyakannya. Alina dilema. Putrimu tidak punya banyak waktu lagi, jadi tolong pertimbangkan secepatnya, Nona Barnes. Phil berdiri dengan sopan sambil mendesak. Waktumu paling lama 20 detik lagi. Hei, pria tua! Kenapa kamu tidak memberiku anakmu mengingat kamu ingin mengambil putri orang? Tepat setelah Phil selesai berbicara, suara pemuda yang lembut terdengar di antara kerumunan itu. Nona Barnes, aku juga bisa menyembuhkan penyakit putrimu, dan aku hanya ingin 2,1 triliun rupiah sebagai imbalan. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah suara itu berasal. Yang berbicara tak lain adalah Ivan. Bab 134, Kekuatan. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang berbicara adalah Ivan, mereka sedikit tercengang sebelum tatapan mengejek terlihat di wajah mereka. Phil tertawa dengan dingin. Anak muda, nyawa gadis kecil itu dipertaruhkan. Ini bukan waktu yang tepat untuk menggertak. Sedetik saja terbuang, dan kamu kehilangan kesempatan untuk menyelamatkannya. Karena itu, hentikan saja omong kosongmu. Ivan menatap Phil penuh arti. Kemudian, Ivan hendak berjalan menghampiri Naomi. Tuan Reed, apakah Anda benar-benar bisa? Laird bertanya dengan suara lirih. Sebelumnya, Laird yakin Ivan bisa menyelamatkan Naomi, tetapi tidak lagi setelah melihat teknik Wax yang gagal. Bahkan teknik ajaib itu tidak dapat menyelamatkan Naomi. Karena itu, bisakah Ivan melakukannya? Jangan buang-buang waktu. Minggir! Ivan tidak menjawab Laird. Sebaliknya, dia meninggikan suaranya dan segera menghampiri Naomi. Seperti yang Phil katakan, Naomi hanya memiliki waktu 20 detik lagi. Jika ditunda lagi, dia tidak akan selamat. Nak, jangan membuat kekacauan. Wax berdiri di depan Naomi untuk menghalangi jalan. Dia tampak serius. Aku bisa memberimu 1,064 triliun rupiah yang kamu mau, tetapi jangan membuat masalah di saat seperti ini. Kita harus menyelamatkan Naomi dulu. Yang membuat masalah itu kamu atau aku? Minggir! Ivan mengangkat telapak tangannya saat selesai bicara dan memukul Wax tanpa peringatan. Bruk! Dengan tergesa-gesa, Wax terpukul dan terhuyung ke belakang. Nak, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Alina berubah secara tiba-tiba. Namun, Ivan benar-benar mengabaikannya. Sedetik kemudian, sekotak jarum perak muncul di tangannya. Kotak jarum perak ini adalah hadiah dari guru yang diwariskan dari keluarga Camp dan diberi nama jarum api. Ini pertama kalinya Ivan menggunakannya sejak dia mendapatkannya. Dalam sekejap, 10 jarum istimewa ini ditusukkan ke setiap titik akupuntur Naomi, dari dada ke kepalanya dengan tepat. Naomi tampak begitu menakutkan seolah-olah dia telah menjadi landak. Di saat yang sama,
Ivan mengeluarkan sebuah jarum perak lagi, menusuk jari telunjuknya, dan meneteskan beberapa tetes darah ke mulut Naomi. Darah Ivan mengandung energi spiritual, jadi itu adalah obat yang sempurna. Setelah beberapa tetes darah mengalir ke mulut Naomi, terlihat jelas wajahnya yang pucat mulai terlihat memerah. Ini, pendarahan organ dalamnya telah berhenti. Seorang dokter yang tugasnya mengawasi peralatan berseru dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sebelumnya, Naomi mengalami pendarahan karena organ dalamnya telah berdarah dengan hebat. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa bertahan. Namun, pendarahannya berhenti secara ajaib ketika 10 jarum perak Ivan ditusukkan. Tidak hanya itu, memar asli akibat pendarahan juga benar-benar tidak tersumbat. Sebagai dokter, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Itu lebih dari sekadar keajaiban. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik. 5 detik untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat. Teknik ajaib apa itu? Nona Barnes, tanda-tanda vital Naomi sudah stabil sekarang. Ahli medis yang diundang oleh Alina sebelumnya dipenuhi keraguan dan sangat terkejut. Kesannya terhadap Ivan berubah. Dia mulai menghormati dan mengagumi Ivan. Peralatan telah mendeteksi bahwa organ dan tanda-tanda Naomi telah stabil. Saat ini, wajah Naomi telah kembali memerah, dan tidak ada lagi darah yang mengucur dari mulutnya. Alina yang sempat khawatir dan takut pun terkejut dan mematung. Ya, saya juga mendeteksinya. Pengujian dengan mesin tidak lagi diperlukan karena Alina bisa langsung tahu. Wax, Karl, dan yang lainnya tercengang sambil berpikir. Bagaimana seorang remaja melakukan itu? Sebaliknya, Lard berdiri tegak saat ini karena dia sangat bangga. Ekspresinya seolah-olah berkata, "Lihat, kalian semua tidak berguna dan bahkan tidak bisa menyelamatkan orang. Orang yang aku undang adalah orang yang benar-benar penting, dan kalian bukan apa-apa. Tuan Reed." Setelah terkejut sesaat, Alina lebih dulu kembali sadar. Dia berterima kasih kepada Ivan dengan bersemangat dan meminta maaf. "Pak, maafkan dugaan saya sebelumnya." "Tidak masalah." Ivan tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, ayah Naomi telah meninggal dalam pertempuran untuk negara. Karenanya, tidak ada yang bisa menghentikan Ivan untuk menyelamatkan Naomi. Tanda-tanda vitalnya stabil. Ini hanya masalah kecil. Ivan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tampak tenang. "Terima kasih, Tuan Reed." Alina merasa bersyukur. Keahlian Ivan benar-benar memikat hatinya. Dia sepenuhnya tahu kemampuan Rax. Bahkan Rax, yang dihormati para pejabat, tidak bisa menyelesaikannya. Namun, Ivan hanya butuh beberapa detik untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa dibayangkan teknik Ivan jauh melebihi Rax. Alina mendapatkan pelajaran hari ini, yaitu jangan menilai buku dari sampulnya. Usia tidak berarti segalanya. Karena sekarang Alina mengingat kembali, dia menduga Ivan pasti telah melihat keistimewaan dari rumput darah biru. Namun, Ivan menyerah saat mengetahui rumput itu bukan jenis harta karun seperti yang dia kira. Sekelibat, banyak hal yang melintas di pikiran Alina. "Hari ini, saya datang ke sini untuk menyelamatkan putri Anda atas permintaan Lord. Anda tidak perlu khawatir." Ivan melanjutkan dengan tenang. "Phil benar. Putri Anda memang keracunan serangga, tetapi bukan serangga biasa. Namanya pengisap darah dan cacing ini pasti berkembang dalam darah makhluk hidup." "Darah makhluk hidup? Apa itu?" tanya Lard. "Sederhananya, cacing itu pasti berkembang dalam tubuh orang yang masih hidup. Pengisap darah biasanya sepasang, betina dan jantan." Ivan menjelaskan seperti seorang ilmuwan. "Setelah betina dibuahi, jantan akan mati. Kemudian, serangga betina harus ditempatkan di tubuh manusia yang sesuai jika ingin berhasil mereproduksi telur." Saat Alina mendengarnya, wajahnya berangsur-angsur terlihat tidak nyaman. "Maksud Tuan ada yang sengaja memasukkan induk cacing itu ke dalam tubuh Naomi?" "Benar. Sebenarnya, apa yang barusan Wax lakukan tidak akan menyebabkan kematian, meski tekniknya tidak bisa menyelamatkan Naomi. Hanya saja seseorang diam-diam melakukan sesuatu untuk mengendalikan cacing-cacing itu." Tiba-tiba, Ivan menoleh dan menatap Phil. "Apakah saya benar, Phil?" Bersamaan dengan tatapan Ivan, semua orang memandang Phil. Wajah Phil terlihat marah, tetapi dia menjawab. "Anak muda, kamu cukup berpengetahuan luas. Kamu bahkan tahu hal-hal tentang Blindwood." "Tidak." Ivan berkata dengan rendah hati. "Saya hanya tahu sedikit. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tekanan, pengendalian serangga, dan sebagainya." Phil pun terdiam. Bisakah Ivan bicara lebih baik? Phil tertekan karena dia bahkan tidak mengetahui beberapa hal yang disebutkan Ivan. Dia berharap bisa menampar Ivan. "Karena kamu tahu semua tentang itu, beritahu kami apa yang sebenarnya dilakukan pengisap darah ini," kata Phil tenang. "Brengsek!
Memangnya kamu siapa sampai-sampai menyuruh saya untuk menjelaskannya kepada Anda? Ivan menuding Phil dan memaki. Dasar bajingan tua, bisa-bisanya Anda melakukan hal jahat seperti itu kepada seorang gadis berusia 3 tahun. Saya tidak percaya Anda bahkan berani menawarkan diri untuk mengobatinya. Memangnya Anda tidak malu meminta uang setelah membuat Naomi jatuh sakit? Kata-kata Ivan yang tak terduga mengguncang semua orang. Apa maksud Ivan? Apa maksudnya? Phil adalah pelakunya? Apa Anda pelakunya? Alina pintar karena dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ivan. Dia menjadi acuh tak acuh sambil memelototi Phil. Apakah Anda yang memasukkan induk cacing ke dalam tubuh Naomi? Lard, Rax, Carol, Ingrid dan yang lainnya memandang Phil. Namun, Phil tetap tenang. Sejak Ivan menyebut pengisap darah, Phil tahu bahwa pemuda sombong itu pasti menyadari masalah di balik penyakit itu. Ya, itu saya. Phil mengangguk dan mengakui dengan tegas, tanpa sedikit pun kepura-puraan. 3 bulan yang lalu, memang dialah yang dengan sendirinya memasukkan induk cacing ke dalam tubuh Naomi. Phil benar-benar tahu efek yang bisa ditimbulkan pengisap darah. Cacing itu digunakan untuk memelihara makhluk berbisa. Makhluk berbisa hanya akan menjadi lebih baik dan lebih kuat ketika memakan pengisap darah. Kebenaran di balik keadaan Naomi yang koma selama 3 bulan ini adalah bahwa pengisap darah sedang bertelur. Telur-telurnya membutuhkan lingkungan yang tenang, jadi pengisap darah melumpuhkan semua saraf Naomi. Untuk kembali menghidupkan Naomi, Phil harus mengendalikan pengisap darah. Kenapa harus Naomi? Wajah Alina murung. Apa Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda mengganggu saya? Ada 2 alasan saya memilih putri Anda. Phil tenang seperti biasa, tanpa rasa takut karena jika dia berniat pergi, dia percaya tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk Rax. Pertama, usia, fisik dan setiap cirinya sesuai dengan persyaratan. Kedua, tentu saja karena Anda kaya raya. Di antara orang-orang kaya di kota Sisbey, satu-satunya orang yang tersisa, yang kebetulan memiliki anak berusia 3 tahun dengan fisik yang sesuai dan kaya, adalah putri Anda, yang tidak pernah jatuh sakit sejak lahir. Dengan memilihnya, saya tidak hanya bisa mendapatkan sejumlah besar uang, tetapi juga membawa gadis itu kabur. Karena itu, dia pilihan terbaik. Ngomong-ngomong, saya diam-diam mengendalikan cacing dalam tubuh putri Anda hingga membuatnya berdarah saat Rax sedang mengucapkan mantranya. Dengan begitu, Anda bisa mengambil keputusan dengan cepat karena teknik Rax tidak bisa membahayakan putri Anda. Sayangnya, saya tidak menyangka akan ada pemuda ini yang mengganggu saya. Kata Phil sambil memelototi Ivan. Anak muda, pengetahuan itu penting. Namun, seperti kata pepatah, makin kamu tahu, makin cepat kamu akan kehilangan nyawamu. Meskipun saya tidak tahu tentang ramalan, saya percaya bahwa hidupmu pasti tidak lama. Bajingan tua, berani-beraninya Anda mengancam seseorang di wilayah saya. Alina berkata dengan dingin dan penuh dengan kebencian. Saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari sini hari ini. Haha. Phil tersenyum dengan lembut. Lupakan untuk mengurung saya. Memangnya putri Anda bisa bertahan setelah Anda menghabisi nyawa saya? Memangnya pemuda itu bisa menyelamatkannya? Tidak banyak yang tahu tentang ilmu hitam Blindwood. Siapa yang yakin bisa membangunkannya? Phil kembali menatap Ivan. Anak muda, apakah kamu bisa? Saat Phil menanyakan hal ini, dia tersenyum bangga. Kamu dapat menstabilkan hidupnya yang naik turun, tetapi sayangnya, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk membangunkannya, apalagi tanpa menyakitinya. Apa kamu bisa? Saya mungkin harus mengecewakan Anda karena saya benar-benar bisa. Ivan menyela. Ilmu hitam itu bukan apa-apa. Tidak ada yang benar-benar bisa Anda lakukan untuk pamer. Saat Ivan berbicara, dia mengulurkan tangan, mengetuk logam di tepi ranjang Naomi dengan berirama. Naomi yang tidak sadarkan diri tiba-tiba mendengus dengan suara pelan dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengusannya yang terdengar pelan itu segera menarik perhatian semua orang. Ketika kerumunan itu memandang Naomi, mata mereka melebar. Sudah terbukti bahwa Naomi yang terlihat seperti zombie bangkit dengan tiba-tiba. Kulit di dahinya, yang seharusnya kencang, perlahan menonjol dan bergelombang, terlihat seperti bentuk cacing seolah-olah cacing sedang melata di bawahnya. Cacing itu melata di sepanjang dahi, ke pipi, lalu ke leher, dan sesaat kemudian, tiba-tiba menghilang. Tuh! Ivan terus mengetuk. Sekitar 10 detik kemudian, seekor cacing keluar dari lubang hidung Naomi. Cacing itu berwarna merah darah dan tampak seperti ikan kuhli setebal jari kelingking orang dewasa. Cacing sepanjang 10 cm itu melata keluar dari tubuh Naomi. Cacing itu terlihat cukup menakutkan dan menjijikan. Sulit membayangkan bagaimana cacing sebesar itu benar-benar masuk ke dalam tubuh Naomi. Wus! Pada saat yang sama, Ivan meraih cacing itu dan menjepitnya dengan keras. Cacing itu segera dipotongnya menjadi 2 bagian, dan genangan darah yang deras mengalir keluar dari tubuh mungilnya.
Bagaimana mungkin? Phil menatap dengan tidak percaya. Seluruh proses hanya memakan waktu 10 detik sejak serangga itu muncul, melata keluar dari lubang hidung, hingga mati. Prosesnya begitu cepat hingga Phil tidak sempat bereaksi dan menentang. Bagaimana kamu melakukannya? Phil tidak percaya bahwa ada seseorang di kota Sisbey yang benar-benar mengetahui seni rahasia Blindwood. Yang terpenting, Phil pun tidak bisa melakukan ini. Pengisap darah biasanya hanya dikendalikan oleh masing-masing orang. Karena pengisap darah itu milik Phil, hanya dia yang bisa mengendalikannya karena ketika dipelihara hingga besar, cacing itu disuntik dengan suara dan ritma, seperti gendang, kecapi, atau beberapa suara ultrasonik khusus yang hanya diketahui Phil. Di sisi lain, Ivan baru saja menghasilkan sebuah suara secara acak dan berhasil mengeluarkan pengisap darah dari tubuh Naomi. Bahkan Phil, orang Blindwood asli, belum pernah melihat atau mendengar teknik seperti itu. Bagaimana saya melakukannya? Sudah saya bilang kalau saya tahu sedikit tentang seni rahasia Blindwood. Apakah Anda percaya pada saya sekarang? Namun, saya rasa Anda masih mengira bahwa kami tidak bisa melakukan apapun pada Anda karena Naomi masih tidak sadarkan diri dan masih ada larva di tubuhnya. Ivan tetap tenang. Baiklah, untuk membuat Anda putus asa, izinkan saya melakukan teknik lain. Klak! Ivan menjentikkan jarinya. Baiklah, pertunjukannya sudah selesai. Orang banyak itu bingung sambil bertanya-tanya. Apa-apaan ini? Apakah ini akhir dari pertunjukannya? Tidak ada yang terjadi. Phil mengerutkan kening karena dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun begitu, diam-diam dia mengaktifkan mesin ultrasonik di tubuhnya. Namun, Naomi tidak bangun bahkan setelah gelombang suara menyilaukan matanya untuk waktu yang lama. Jeritan dan kesakitan yang Phil harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, terdengar suara batuk, dan Naomi yang tidak sadarkan diri selama 3 bulan, perlahan membuka matanya saat ini. Naomi! Alina adalah orang pertama yang bergegas. Naomi, bagaimana perasaanmu? Alina meneteskan air mata bahagia dari sudut matanya. Bu, ada apa dengan ibu? Kenapa ibu menangis? Naomi terdengar lemah sambil menatap Alina dengan bingung. Di saat yang sama, Naomi juga melihat berbagai peralatan dan jarum perak yang melekat pada tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak menangis ketakutan, tetapi malah bertanya. Bu, ada apa denganku? Naomi tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi padanya. Tidak ada. Kamu baru saja jatuh sakit, dan kamu akan sembuh dalam beberapa hari. Ayo kita pergi jalan-jalan kalau kamu sudah membaik. Alina menghapus air matanya. Naomi, berbaringlah dulu. Plak! Sebelum Alina selesai bicara, tiba-tiba Ivan menepuk pelipis Naomi. Seketika, Naomi yang baru saja terbangun, kembali pingsan. Tanpa menunggu Alina bertanya, Ivan menjelaskan. Sekarang dia masih lemah dan perlu istirahat. Lagi pula, dia perlu diberi obat tradisional untuk jangka waktu tertentu, jadi dia tidak boleh terlalu banyak bicara. Baiklah. Alina mengangguk dan langsung menatap Phil. Bajingan tua, katakan pada saya bagaimana kamu ingin mengakhiri hidupmu? Alina terdengar sangat acuh tak acuh. Suasana di aula menjadi tegang setelah dia mengatakan itu. Semua orang berhenti berbisik satu sama lain, dan suasana menjadi hening. Orang banyak itu mengalihkan perhatian mereka pada Phil dan gadis berusia 19 tahun di sampingnya, yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana saya ingin mengakhiri hidup saya? Phil tetap tersenyum dingin, dan ada gendang kulit di tangannya pada saat bersamaan. Bu! Dia memukul gendang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan benda itu menghasilkan bunyi yang membosankan. Wus! Hampir pada saat yang sama, gadis itu terangkat ke udara, dan belati muncul di tangannya. Dia melompat ke arah Alina dengan cara yang ringan dan gesit. Hanya dalam 3 detik, dia berada di depan Alina, yang berjarak hampir 5 meter darinya. Alina menyeringai. Alina mengangkat kaki jenjangnya dan mengambil pistol berwarna perak dari sebelah pahanya. Ivan mengingatkan. Abaikan wanita itu dan langsung tembak Phil. Alina langsung bereaksi dengan memutar moncong pistolnya dan langsung mengarahkannya pada Phil. Dor! Sebuah ledakan tajam terdengar. Saat Ivan selesai berbicara, sebuah titik merah muncul di antara alis Phil. Sementara itu, darah langsung keluar dari bagian belakang kepalanya. Gendang kulit di tangannya jatuh, dan dia menatap Alina dengan tidak percaya. Anda tidak punya etika bela diri. Setelah Phil mengucapkan kata terakhirnya, dia langsung rubuh. Kemudian, seorang gadis yang bergegas menghampiri Alina barusan terjatuh seolah-olah dia mendadak kehilangan kekuatannya. Matanya terbuka, dan wajahnya tidak berekspresi, seperti zombie. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Orang banyak itu tercengang.
Mengapa gadis itu jatuh ketika tembakan itu mengenai Phil? Terima kasih, Tuan Reed, karena telah menyelamatkan nyawa Naomi. Di tengah keheranan orang banyak, Alina tiba-tiba berlutut. Tuan, saya akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Anda. Ivan bingung. Melakukan apapun untukku? Bukankah dia sudah mengatakan akan menikahi orang yang menyelamatkan Naomi jika orang itu laki-laki? Batin Ivan. Tolong berdirilah. Ivan menyuruh Alina bangun, lalu tanpa basa-basi, dia menghampiri gadis Blindwood itu. Dengan hati-hati, Ivan menyentuh beberapa bagian tubuh gadis itu, dan mendadak berhenti setelah sekitar 2 menit. Karena itu, orang-orang di sekitar kembali melebarkan mata mereka. Satu persatu, sesuatu seperti kecoa kecil merangkak keluar dari panca indera gadis itu. Ribuan serangga menutupi tubuh gadis itu sekaligus dengan sangat rapat, yang membuat orang banyak itu ketakutan. Untungnya, serangga-serangga kecil ini mati di tempat begitu mereka keluar, seolah-olah mereka tidak tahan udara. Ivan menghela napas. Nona Barnes, gadis ini juga menyedihkan. Dia telah lama dibuat menjadi pengisap darah yang berperilaku dan berbicara seperti manusia. Dan apa yang dia lakukan dimanipulasi oleh Phil. Tolong kuburkan dia dengan layak. Gadis-gadis harusnya menikmati masa remaja mereka. Tetapi sekarang gadis itu sudah mati di sini. Karena Ivan seumuran dengan gadis itu, entah kenapa dia merasa kasihan padanya. Baiklah. Alina menyetujui permintaan Ivan tanpa ragu. Tuan Reed! Saat itu, Rax tiba-tiba berlutut dan bersujud 10 kali kepada Ivan. Tuan Reed, maafkan kesombongan saya tadi. Ivan terkejut. Dia tak menyangka Rax begitu terus terang. Ivan kira Rax tetap pada pendiriannya. Bagaimanapun, dia adalah master terkenal di Ontgan. Baiklah, berdirilah. Jangan lupakan 1,064 triliun rupiah itu. Karena Rax berinisiatif meminta maaf, Ivan tak mau lagi berdebat dengannya. Ivan menoleh ke Alina dan berkata, tolong ambilkan kertas dan pulpen untuk saya. Sebentar. Tanpa ada rasa ragu, Alina langsung membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. Ivan menuliskan lebih dari 10 obat. Putri Anda akan bangun besok. Selama 3 bulan ke depan, Anda harus mengikuti resep ini dan menyiapkan obat-obatan ini untuk dia minum. Meskipun larva dalam tubuhnya sudah mati, benda itu masih bercampur dengan darahnya. Telur-telurnya harus dipisahkan dan dikeluarkan dari tubuhnya. Ingat, Anda harus membuatnya minum obat setiap hari selama 3 bulan. Jika tidak, itu akan sangat berdampak padanya di masa depan, dan dia mungkin akan terkena penyakit darah. Baik? Dengan hati-hati, Alina mengambil resep itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pelayannya membawa sebuah kotak. Ada kartu hitam di dalamnya. Alina mengambil kartu itu dan menyerahkannya pada Ivan. Tuan Reed, ini adalah hadiah 2,1 triliun rupiah. Terima kasih. Ivan menerima kartu itu dengan senang hati. Dia tidak menyesal datang ke sini karena dia telah mendapatkan total 3,164 triliun rupiah. Dulu, dia tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Namun sekarang, dia selalu mendapatkan uang dengan cepat. Perasaannya campur aduk memikirkan hal itu. Saya harus pergi. Kalian, nikmatilah. Ivan melihat jam dan ternyata hari sudah siang. Semalam, pemilik The Only Vow, Valerie, menelepon Ivan dan memberitahunya bahwa pohon kehidupan yang dipesan Ivan telah tiba. Ivan sudah membuat janji dengan Valerie di sore hari. Karena kehabisan waktu, Ivan tidak berlama-lama di rumah Alina. Alina tidak punya pilihan selain mengantar Ivan sampai ke pintu secara pribadi sebelum membubarkan semua tamu, termasuk Rax dan Carl. Setelah itu, Alina mulai menangani mayat Phil. Melihat mayat Phil di tanah, Alina memerintahkan. Jadikan dia makanan untuk anjing-anjing. Baik. Bawahannya mengangguk. Alina menghela napas lega setelah mengatur semuanya. Alina, kamu masih saja tegas dan kejam seperti biasanya. Saat itu, Ingrid berbicara. Apa kamu tidak takut orang-orang Blindwood akan membalas dendam? Aku akan menghabisi nyawa mereka jika mereka berani datang. Siapapun yang berani menyakiti Naomi harus siap mati. Ucap Alina dengan geram. Namun, tak lama kemudian, Alina bertanya. Ingrid, siapa Tuan Reed? Sampai saat ini, Alina masih memikirkan wajah tampan Ivan. Dalam 3 bulan terakhir, Alina telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mencoba menyelamatkan Naomi, tetapi dia tidak bisa menemukan apapun. Namun, hari ini, Ivan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit mulai dari mengambil tindakan hingga saat dia pergi. Yang pasti, tidak ada seorang pun di kota Janan, apalagi kota Sisbe yang kecil, yang bisa melakukan apa yang Ivan lakukan. Makanya, Alina penasaran dengan identitas Ivan. Kamu akan terkejut dengan identitasnya. Ingrid berbisik pada Alina dan menambahkan. Namun,
dia tetap bukan tandinganmu. Haha. Dia sangat beruntung karena bisa membuat seseorang yang berkuasa sepertimu melakukan apapun untuknya. Berikan aku nomornya. Alina tertarik dengan Ivan. Dia tidak buruk. Dia memiliki kekuatan, kepribadian yang unik, dan tampan. Aku suka dia. Tidak. Namun, Ingrid menolak dengan tegas. Alina, apa kamu lupa identitasmu? Apakah kamu ingin membuatnya terbunuh? Katakan padaku, apa identitasku? Alina meledek. Aku hanya seorang wanita. Apa aku secakap itu? Bab 135, baru saja pergi. Alina Barnes, seorang kekasih mematikan berusia 25 tahun, putri dari Gregory Barnes, Raja Kota Janan. Dia lajang dan pernah berkencan dengan 3 pria. Ya, sebelum dia sempat tidur dengan mereka, mantan-mantannya itu meninggal karena berbagai alasan. Selain itu, dia kejam dan tegas karena dia dibesarkan di lingkungan militer. Itulah mengapa dia dikenal sebagai kekasih mematikan. Ingrid menjabarkan informasi dan pengalaman Alina. Kemudian dia menggoda. Bukankah kamu wanita yang hebat karena ketiga mantanmu meninggal dalam kecelakaan? Lumayan. Mengingat masa lalu, Alina mengangkat bahu pasrah. Mungkin mereka ditakdirkan untuk mati muda, atau aku hanya tidak menyukai mereka? Ingrid bertanya. Jadi apa menurutmu Ivan bisa hidup lebih lama? Aku akan coba cari tahu. Alina tidak menyangkalnya. Aku merasa dia jauh lebih tangguh dari yang aku kira. Kenapa? Ingrid tersenyum. Naluriku sebagai seorang wanita? Ingrid dan Alina saling berpandangan. Apakah kamu mempercayai batinku? Atau kamu tidak suka dengan pria tangguh? Ingrid menutup mulutnya dan tertawa. Ada yang tidak beres denganmu. Haha. Alina berkata. Kamu yang salah. Jangan bilang kamu juga menyukai pria itu. Apa kamu mencoba mencurinya dariku? Kamu terlalu berlebihan. Ingrid mengambil ponsel Alina dan mengetik serangkaian nomor. Ini nomornya. Tapi aku harus mengingatkanmu kalau dia akan menikah dengan Ellen Leval tanggal ke-6. Aku khawatir kamu tidak punya kesempatan, Alina. Siapa bilang aku tidak lagi punya kesempatan? Alina mengambil ponselnya dan menyimpan nomor itu dengan hati-hati. Monogami dihapuskan di kerajaan Dragonfire sejak 50 tahun yang lalu ketika tingkat kelahiran bayi tidak sebanding dengan orang berusia tua. Apa kamu tidak tahu itu? Dia bisa menjadikanku istri keduanya jika dia mau. Ingrid menggosok pelipisnya dan tampak seperti sakit kepala. Dia sudah mengenal Alina sangat lama. Mereka tumbuh bersama di lingkungan militer. Tapi sejak kecil, Alina sangat aktif sampai-sampai Ingrid yang merupakan teman masa kecilnya, terkadang tidak bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Ingrid bertanya dengan serius. Jangan bilang kamu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pria itu. Mungkin, tapi aku belum yakin. Jawab Alina serius. Tapi satu hal yang pasti adalah aku akan lebih sering berurusan dengannya di masa mendatang karena dia telah menyelamatkan Naomi dan aku sudah bersumpah akan menikahi siapapun yang bisa menyelamatkan Naomi. Kamu tahu aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Ya, ini adalah kelebihan sekaligus kesalahan fatalmu. Ingrid sedikit pasrah. Ivan sedang berada di mobil Lard untuk menuju ke The Only Vow. Ivan duduk diam di mobil Lard. Dia terus mengingat adegan Alina membunuh Phil menggunakan pistol. Dia memiliki kepribadian heroik. Gerakannya dalam menggunakan pistol sangat cepat dan terampil. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia menembakkan pistol. Itu bahkan bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang. Karena sejak awal sampai akhir dia terlalu tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir akan konsekuensinya. Apa ini ada hubungannya dengan kekuasaan? Ivan baru-baru ini menyadari kalau kekuasaan bisa sangat mengesankan dan menakutkan. Sebelumnya, dia pikir akan ada banyak konsekuensi setelah menghabisi nyawa Ted. Tapi tidak ada yang terjadi sampai sekarang. Tidak heran banyak orang cenderung terobsesi dengan kekuasaan. Ivan sedih dengan kenyataan bahwa aturan main orang kelas atas berbeda dengan orang biasa. Tapi dia segera mengesampingkan pemikiran itu. Untuk saat ini, baginya tidak ada yang lebih penting selain pernikahannya pada tanggal 6. Anda turun duluan, Tuan Reed. Aku tidak akan menemanimu. Lad sedikit bingung di depan toko. Sesuatu sedang terjadi antara aku dan Valerie. Apa? Ivan terkejut. Bagaimana ceritanya? Sialan! Dalwi baru berusia 30-an, dan usianya hampir sama dengan anakmu. Lad menjawab. Itu hanya kecelakaan. Kapan itu terjadi? Lad menjawab dengan canggung. Tadi malam. Apa? Kamu luar biasa, Bung. Ivan mengacungkan jempolnya pada Lard sebelum keluar dari mobil dan memasuki toko perhiasan. Lana Collins adalah orang pertama yang melihat Ivan. Nona Quick sudah menunggu Anda di kantor, Tuan.
Tolong tunjukkan padaku jalannya. Lana membawa Ivan naik ke kantor di lantai 3. Terdapat sekitar 20 pengawal berjas hitam berdiri di lorong lantai 3. Ivan membuka penglihatan batinnya dan melihat 3 orang dari mereka bahkan membawa pistol. Tapi Ivan tidak terkejut. Lagi pula, yang disimpan di sini adalah pohon kehidupan bernilai lebih dari 210 miliar rupiah, dan akan aneh jika tidak dijaga ketat. Balwi sedang membaca buku di meja kerja kantornya. Dia segera bangkit dan menyambut ketika melihat kedatangan Ivan. Halo, Tuan Reed. Lama tidak bertemu. Di saat yang sama, Balwi memberikan isyarat pada Lana agar keluar dengan melambaikan tangannya. Halo, Nona Quick. Ivan mengulurkan tangan dan menjabat tangan Balwi. Sebenarnya itu adalah pertama kalinya Ivan bertemu dengannya. Ivan menilai Balwi. Balwi mengenakan pakaian formal tanpa mengenakan perhiasan apapun untuk menunjukkan keformalitasannya bertemu Ivan, namun tetap mempesona di umurnya yang 30-an. Mungkin gadis berusia 20-an tidak bisa menyainginya. Pantas saja Lard tidak bisa menolaknya. Apa yang diucapkan Ivan berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Anda lebih cantik dari yang diberitakan, Nona Quick. Apakah kamu pernah menjadi seorang aktris? Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya seorang pengusaha perhiasan, dan kamu bisa memanggilku Balwi saja. Balwi terlihat percaya diri dan elegan serta tercium aroma parfum wangi dari tubuhnya. Ini pesanan Anda, Tuan. Dia mengeluarkan berangkas kecil. Saat dia hendak membukanya, Ivan berkata, "Tidak perlu membukanya. Aku percaya pada Anda." Sebenarnya Ivan telah melihat pohon kehidupan itu melalui penglihatan batinnya. Jadi, dia tidak keberatan jika Balwi yang membukanya. Segera, dia mengeluarkan kartu banknya. Gunakan kartu ini. Tidak ada kata sandinya. Balwi buru-buru menolak. Anda tidak perlu membayarnya, Tuan Reed. Aku memberimu pohon kehidupan atas nama pemimpin Downley Vow. Aku sudah memberitahumu di telepon kalau aku tidak akan menerima uangnya. Kenapa? Ivan mengerutkan keningnya. Bagaimana kamu bisa memberiku barang senilai 210 miliar rupiah secara gratis? Apa ada yang perlu aku bantu? Meskipun Ivan masih muda, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu kepribadian dan latar belakang Balwi. Dia adalah ratu permata di kota Sisbay. Asetnya lebih banyak dari Lard meskipun usianya baru 36 tahun. Bagaimana bisa pengusaha otentik seperti itu memberikan 210 miliar rupiah dengan santai? Bahkan jika Dewa Perang datang ke sini secara langsung, dia mungkin tidak mendapatkan perlakuan seperti ini, apalagi Ivan yang hanya putra dari Dewa Perang. Anda pria yang bijak, Tuan Reed. Sejujurnya, ada yang ingin aku tanyakan. Benar saja, begitu Ivan bertanya, Balwi mengungkapkan niatnya. Aku mendengar bahwa keterampilan medis Anda tidak ada saingannya. Aku ingin meminta resep yang bisa membuat wanita hamil. Apa? Ivan terkejut. Dia membuka penglihatan batinnya dan menemukan kalau itu benar. Balwi tidak subur. Ivan tahu dengan sekilas alasan di baliknya. Anda pernah kecelakaan, kan? Rahim Anda rusak parah. Hamil itu mudah. Anda hanya perlu memperbaiki rahim Anda. Balwi tertegun. Bahkan para dokter terkenal yang bekerja di rumah sakit besar tidak dapat langsung mengetahui masalahnya. Bahkan setelah melakukan ronsen, mereka tidak bisa menyimpulkan apa penyakitnya. Tapi Ivan langsung mengetahui masalahnya. Tentu saja Lard tidak berbohong padanya. Ivan memang seorang dokter hebat. Tuan Reed, bagaimana aku bisa memperbaikinya? Balwi gugup. Dia telah bekerja dengan rajin selama lebih dari 30 tahun, bahkan tidak bisa menikmati hidupnya selama beberapa saat untuk menghasilkan uang. Tetap saja, dia selalu memiliki penyesalan. Dia menginginkan seorang anak. Namun, kecelakaan ketika dia remaja membuatnya mengalami kerusakan rahim dan tetap tidak bisa sembuh setelah menemui banyak dokter. Saat itu, keadaannya yang tidak bisa hamil membuatnya terpaksa putus dengan pria yang paling dicintainya. Masalah ini telah menjadi mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena telah menemukan harapan. Bagaimana metodenya, Tuan Reed? Aku belum bisa memberikan resepnya. Apalagi itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan minum obat tradisional. Lagi pula, rahimmu rusak terlalu parah, dan ini sudah lebih dari 20 tahun, kan? Ivan melanjutkan. Bagaimana jika Anda datang ke villa puncak bukit di area villa hutan? Aku akan mengabarimu untuk waktunya. Terima kasih, Tuan Reed. Sama-sama. Ini hanya masalah kecil. Itu bukan masalah besar bagi Ivan. Dia senang kalau ini bisa membuatnya menyimpan 420 miliar rupiah. Atur seseorang untuk mengirim pohon kehidupannya ke restoran Royal. Aku sudah memberitahu Tracy tentang hal itu. Tapi kamu perlu menugaskan seseorang untuk berjaga setiap saat agar tidak ada kesalahan. Jangan khawatir, Tuan Reed. Balwi menahan kegembiraan di hatinya dan perlahan berkata, Aku pasti akan melakukan tugas ini dengan sempurna.
Aku akan pergi jika tidak ada hal yang lain. Ivan bangkit untuk berpamitan. Dia ingin langsung pulang, namun dia berpapasan dengan Cassie saat sampai di lantai 1. Ivan, kenapa kamu di sini? Cassie terlihat agak jengkel. Apa kamu tidak punya pekerjaan? Kenapa kamu datang ke mal ini? Ivan menjelaskan. Ya, pernikahanku akan diadakan beberapa hari lagi. Jadi, aku datang untuk melakukan beberapa hal. Di mana Ellen? Dia tidak bersamamu? Ivan bertanya-tanya. Bukankah Ellen sedang jalan-jalan dengan Cassie? Mengapa Cassie sendirian? Dia ada urusan mendesak dan pulang. Ellen sudah menceritakan tentang pernikahan itu pada Cassie. Cassie sengaja bertanya. Ivan, barang-barang di sini tidak murah. Apa kamu bisa membelinya? Ngomong-ngomong, kalian pasti sudah mendengar kalau Tuan Reed memesan pohon kehidupan di sini. Jadi, kamu juga datang ke sini untuk memesannya, kan? Aku tidak percaya kamu bahkan memilih hari pernikahan yang sama dengannya. Apakah kamu pengikutnya? Ivan merasa tak berdaya. Dia tahu kalau Cassie sengaja mengatakan hal itu. Dia hanya ingin memisahkannya dari Ellen. Dibandingkan dengan Nevat, teman Nancy, yang hanya tahu cara menyenangkan orang kaya, Cassie dianggap sebagai teman sejati karena dia peduli jika Ellen menemukan pria yang tepat. Memang, jika dia menjadi Cassie, dia akan berpikiran yang sama. Maka dari itu, Ivan tidak marah melainkan senang untuk Ellen. Ada sesuatu yang ingin aku beritahu padamu, Nona Cassie. Sebenarnya, Ivan menatap Cassie. Aku pembeli pohon kehidupan, dan aku juga yang memesan perjamuan pernikahan tanggal 6 di restoran Royal. Aku adalah Tuan Reed yang kamu bicarakan. Hanya saja nama keluarga asliku adalah Reed. Untuk mencegah Cassie khawatir berlebihan, Ivan memberitahu identitas aslinya secara langsung. Terjadi keheningan cukup lama setelah Ivan selesai bicara. Tuan Reed? Cassie berbicara setelah beberapa saat. Ya. Ivan mengangguk. Apa kamu mirip dengannya? Cassie menambahkan. Siapa kamu beraninya menyamar sebagai Tuan Reed? Kamu pikir itu lucu, Ivan? Kenapa waktu itu kamu diusir dari restoran jika kamu benar Tuan Reed? Jika kamu Tuan Reed, mereka bahkan tidak berhak berlutut di depanmu saat kamu sedang makan dan hanya menunggu di luar. Awalnya, aku tidak terlalu merendahkanmu karena aku berpikir kalau semua orang di dunia ini sama, tidak peduli jika mereka kaya raya. Tapi sekarang, Cassie menilai Ivan. Sejujurnya, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku berharap kamu menggunakan cara lain untuk meyakinkanku. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menggunakan cara yang buruk untuk menyamar sebagai putra dewa perang. Tidak masalah jika kamu miskin. Yang terpenting adalah bahwa kamu harus ambisius. Lupakan saja. Aku bahkan tidak seharusnya mencoba menasihati orang sepertimu. Cassie pergi melewati Ivan. Dia meninggalkan Ivan yang terbengung di belakangnya. Apa maksud dia? Bukankah aku terlihat seperti orang kaya? Ivan beralih melihat cermin yang ada di toko perhiasan yang tidak jauh dari sana. Apa aku terlalu tampan sampai dia tidak bisa mengenaliku? Apa maksudnya tidak masalah jika aku miskin? Mengapa penting jika aku miskin? Ivan jadi bingung. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang mempercayainya. Sialan! Aku gagal bersikap keren lagi. Ivan menggeleng dan menghela napas sambil meninggalkan toko perhiasan. Apa dia benar-benar Tuan Reed? Sambil berdiri di tepi anak tangga, Cassie melihat kepergian Ivan dari The Only Vow dan tenggelam dalam pikirannya. Dia bukan wanita bodoh. Sebaliknya, dia lulus dari perguruan tinggi bergengsi di kerajaan Phoenix. Dia memang merasa apa yang Ivan katakan itu tidak nyata. Dia mengira pria itu berbohong karena Ellen telah memberitahu Cassie bahwa Ivan dibesarkan di pedesaan. Apalagi Cassie mengkhawatirkan Ellen dan membuatnya emosional. Setelah mengingat apa yang pria tadi katakan, sekarang dia merasa kalau itu memang benar. Dia merasa sulit untuk mempercayainya karena semuanya tampak sangat kebetulan. Begitu Ivan menikah dengan Ellen, Dewa Perang langsung mengajukan pernikahan itu kepada keluarga Laval. Tuan Reed menetapkan pernikahannya pada tanggal 6, begitu pula Ivan. Hari ini, Galway menerima pohon kehidupan, dan dia juga secara kebetulan muncul di The Only Vow. Keluarga Walsh dan beberapa keluarga lain juga menjadi rendah hati setelah kejadian yang terjadi di restoran Seasons. Bahkan Hamlin menghilang. Mungkinkah ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Pikiran Cassie menjadi liar dan panik saat memikirkannya. Jika Ivan benar-benar Tuan Reed, apakah itu berarti dia baru saja menyinggung Ivan? Seharusnya Valerie menemui Tuan Reed. Aku harus bertanya pada Valerie. Cassie menarik napas dalam, sedikit tenang, dan berjalan menuju kantor Valerie. Para pengawal di koridor itu sepertinya mengenalnya dan membiarkannya masuk. Tak lama kemudian, dia sampai di kantor Valerie. Pintu kantor terbuka, dan Cassie tampak sedang menandatangani beberapa dokumen.
Valerie, kenapa kamu masih sangat sibuk padahal kamu tidak bekerja di kantor pusat? Cassie bertanya dengan santai. Bukankah kamu bilang kalau Tuan Reed akan datang untuk melihat pohon kehidupan? Di mana dia? Aku sudah menyuruhmu datang lebih awal agar aku bisa mengenalkanmu padanya. Tapi kamu pergi berbelanja, dan dia sudah pergi. Dalry melirik Cassie sambil menyingkirkan dokumen-dokumen yang baru selesai ditandatangani, dan menambahkan. Dia baru saja pergi. Bab 136, sombong. Cassie menjadi terpicu dengan apa yang dikatakan oleh Valerie. Karena itu, Cassie langsung bertanya dengan panik. Apakah Tuan Reed adalah Ivan Reed? Dalry pun berhenti menandatangani dokumen, dan ekspresinya terlihat sedikit berubah. Tetap saja, akhirnya dia memasukkan pena ke dalam tas Gucci-nya yang mahal. Dia mengangkat kepalanya dengan tenang dan menyangkal dengan tegas. Siapa Ivan Reed? Reaksi Valerie terlihat sangat natural. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang berbohong. Awalnya, Valerie menyuruh Cassie untuk datang karena Valerie ingin mengenalkan dia kepada Ivan. Cassie berpenampilan baik dan juga lulusan dari perguruan tinggi luar negeri yang terkenal. Jadi, Valerie pikir Cassie mungkin akan menjadi pasangan yang tepat untuk Ivan. Dalry juga merasa dapat membalas kebaikan Ivan dengan membantunya mendapatkan seorang pacar. Tapi Ivan baru saja pergi. Begitu satu kesempatan sudah terlewatkan, seseorang tidak bisa mendapatkannya kembali. Tanpa izin Ivan, Dalry tidak akan mengumumkan hal itu seenaknya. Karena bagaimanapun, dia tidak berani menyinggung orang-orang dewa perang. Sialan! Cassie merasa kecewa. Untuk sesaat, dia memutuskan untuk percaya kalau Ivan adalah Tuan Reed yang legendaris karena kebetulan. Tapi setelah Valerie menyangkalnya, dia kembali jengkel kepada Ivan. Apa yang salah? Siapa yang kamu bicarakan? Tanya Valerie sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak ada. Dia hanya seorang bajingan. Cassie sangat marah. Aku baru saja pergi berbelanja dengan teman baikku. Kamu mungkin tidak mengenalnya, tetapi kamu mungkin sedikit banyak tahu tentang keluarganya. Keluarganya adalah keluarga Leval, dan mereka menjadi terkenal baru-baru ini karena Tuan Reed akan menikahi salah satu anak perempuan di keluarga mereka. Teman baikku adalah Ellen Leval. Tapi Tuan Reed akan menikahi kakak perempuannya. Kalau Ellen, dia punya suami yang bernama Ivan Reed. Cassie menceritakan berita yang dia dapat hari ini dan kejadian di restoran Seasons pada hari itu. Aku barusan bertemu dengan Ivan di depan pintu. Dia membual bahwa dia adalah Tuan Reed. Kupikir itu benar, jadi aku menanyakannya padamu untuk mendapat konfirmasi. Aku mengerti. Ini memang menarik. Dalry menatap Cassie dalam-dalam. Valerie membatin. Takdir memang hal yang misterius. Terkadang, orang yang sangat ingin kamu kenal ada di depanmu, tapi kamu malah tidak mengetahuinya. Rasanya benar kalau mengatakan, takdir itu luar biasa. Apa yang menarik? Cowok itu tidak hanya miskin, tapi ternyata dia juga tak tahu malu. Aku tidak boleh membiarkan Ellen sampai menikah dengan pria seperti itu. Cassie mengeluh. Valerie tidak tahu harus membalas seperti apa. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Cassie, tetapi dia baru saja menyangkal kalau Ivan adalah Tuan Reed. Jadi, pasti aneh jika dia berubah pikiran tiba-tiba. Karena Valerie tidak seperti itu biasanya, dia hanya bisa menasihati Cassie. Biarkan mereka yang memutuskan pernikahan mereka sendiri. Lagi pula pernikahannya akan dilaksanakan 4 hari lagi. Jadi, lebih baik kalau kita tidak menghancurkan pernikahan temanmu. Apalagi Ivan mungkin tidak miskin seperti apa yang kamu ketahui. Mungkin saja dia adalah orang hebat yang diam-diam saja, yang tiba-tiba akan berubah suatu hari dan memukau semua orang. Mustahil. Kata Cassie. Mari kita lupakan saja dia. Aku tidak ingin dibuat marah lagi olehnya. Di Villa Puncak Bukit, area villa hutan. Ketika Ivan kembali, dia melihat banyak mobil naik di jalan eksklusif menuju Villa Puncak Bukit. Karena penasaran, dia pun mendekati petugas keamanan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Halo, Tuan Reed. Penjaga keamanan itu membalas dengan sopan karena dia dipilih sendiri oleh Lard secara pribadi. Meskipun satpam itu tidak mengetahui identitas asli Ivan, dia tetap menjawab dengan hormat. Nyonya besar Scarlett dan keluarganya pindah ke sini. Apa? Ivan terkejut sambil bertanya-tanya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan rumah tahanan secepat ini? Ini tidak masuk akal. Logikanya, mereka masih harus tinggal di rumah tahanan selama 2 hari lagi. Ivan pun berjalan pulang dengan lebih cepat. Dan sesuai dugaannya, dia melihat Scarlett, Elena, Travis, Farley dan Valerie di depan 3 villa termewah dan terbesar, sambil mengarahkan mobil mereka untuk membawa barang-barang masuk ke area villa. Melihat situasi itu, Ivan menduga kalau mereka seharusnya tinggal terpisah, dengan Scarlett menempati gedung di tengah, Farley di sebelah kiri, lalu Travis, Valerie, dan Elena di sebelah kanan. Ketiga villa itu memiliki lokasi yang terbaik, ukurannya adalah yang terbesar, memiliki tanaman hijau, dan banyak hal lain.
Mereka semua sungguh mewah. Kelima orang itu tidak terlihat kacau karena mereka baru meninggalkan rutan. Malah sebaliknya, mereka terlihat sangat penuh gembira, dan Scarlett bahkan terlihat seperti lebih muda beberapa tahun, karena dia bisa membawa barang-barang ke villa sendiri. Saat Ivan melihat mereka, mereka pun juga melihat Ivan. Tapi tak satu pun dari mereka yang menggubrisnya. Satu-satunya yang memberikan respon adalah Farley, dengan meludah ke arah Ivan. Ivan lalu kembali ke villa kecil yang ada di pojok. Keluarga Ellen tampaknya sedang membicarakan sesuatu di ruang tamu. Bagaimana situasinya? Apa yang salah dengan mereka? Kenapa mereka kembali secepat ini? Tanya Ivan. Ellen menyudahi kasus ini, kata Hallie. Pusat penahanan menelpon kami sebelumnya dan mengatakan bahwa Scarlett tiba-tiba jatuh sakit dan menderita. Dia benar-benar tidak tahu malu berpura-pura sakit dan menipu Ellen, kata Mabel dengan ketus. Ellen, bisakah kamu tidak begitu baik di masa mendatang? Bahkan jika dia meninggal di rumah tahanan, itu tetap tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu harus menutup kasus ini? Ellen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ivan pun menyadari kalau hal mendesak yang Cassie sebutkan adalah ini. Lalu Ivan berkata, aku kira ini tidak masalah. Lagi pula mereka memang tidak akan tinggal di rumah tahanan selamanya. Biarkan saja mereka kembali. Karena Ellen adalah orang yang baik, Ivan tidak heran jika Ellen akan menutup kasusnya setelah mengetahui kalau Scarlett jatuh sakit. Sebelumnya, Scarlett pernah menuduh Ivan menganiaya Ellen. Scarlett juga mengatakan kalau Ivan diam-diam meminta seseorang untuk membuat kecelakaan mobil palsu dan ingin melindas Ellen untuk menghancurkan barang buktinya. Saat itu, Ivan pasti sudah dipenjara jika Ellen tidak baik hati seperti ini. Karena itu, Ivan bertekad untuk menyelamatkan dan melindungi Ellen di situasi ini. Sejujurnya dia memang tidak ingin Ellen melepaskan kebaikannya yang berharga ini, setidaknya bukan sekarang. Ivan bersedia melindunginya agar Ellen bisa terus menjaga kebaikannya. Memang apa yang kamu tahu? Begitu mereka kembali, mereka langsung mengejek kami. Farley juga mengatakan jika Ellen itu bodoh. Mereka bahkan akan mengadakan perjamuan besok. Mabel begitu marah. Kenapa mereka begitu sombong padahal hanya menginap di tempat yang seharusnya kita tinggali? Bu, mereka tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Ivan mengusap ujung hidungnya. Karena villa puncak bukit ini terdaftar atas nama Ivan, saat ini dia dapat dengan mudah mengusir Scarlett dan keluarganya. Namun, Ivan tidak terburu-buru. Ivan tahu kalau dia harus mengangkat tinggi-tinggi musuhnya terlebih dahulu agar bisa membuat mereka jatuh lebih keras. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengusir mereka sekarang. Begitukah? Kaulah yang tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Haha! Seseorang berbicara dengan jijik di depan pintu tepat setelah Ivan selesai berbicara. Segera setelah itu, Valerie masuk dari luar. Dia berpakaian seperti wanita bangsawan, tapi kata-katanya terdengar sebaliknya. Dia menilai Ivan. Kamu benar-benar berandal sialan. Orang-orang yang tumbuh di pedesaan seperti kamu, selalu suka berbicara di belakang orang lain. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Bab 137. Aku yang bayar. Setelah Valerie masuk ke dalam rumah Ellen, Valerie melihat ke sekeliling villa. Lalu dia menyeringai. Menurutku kamulah yang tidak bisa sombong lama-lama. Bukankah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami sebelumnya? Di mana semua kepercayaan dirimu sekarang? Valerie, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Mabel sangat suram saat dia berkata tanpa menahan diri. Enyahlah jika kamu tidak punya urusan di sini. Kamu tidak diterima di rumah kami. Tentu saja, ada yang harus aku lakukan di sini. Valerie tidak marah. Namun, dia terus menggoda. Aku di sini untuk menertawakan kalian semua. Hahaha. Setelah itu, Valerie pergi dengan angkuh. Dasar jalan! Mabel mengambil botol air mineral di atas meja kopi dan melemparkannya dengan kencang ke arah punggung Valerie. Akan tetapi, botol tersebut gagal mengenai tubuhnya. Haha. Mabel, aku senang melihatmu begitu marah padaku. Valerie pun tertawa dan lanjut pergi. Sungguh wanita yang kekanak-kanakan. Suara Ellen terdengar tenang, namun semua orang bisa melihat kekesalan yang ada di matanya. Bahkan terdapat beberapa tetes air mata di matanya. Elena dan keluarganya sungguh terlalu licik. Hallie hanya menghela napasnya. Ivan mengamati semuanya. Lalu setelah berpikir sejenak, dia berkata, sayang, tidakkah kamu ingin memulai sebuah bisnis? Apakah kita mau melakukannya sekarang saja? Ayo kita pergi dan mendaftarkan perusahaannya dulu. Ellen menatap Ivan dengan tatapan tidak menyangka. Hari ini? Iya. Hari ini pastinya adalah hari yang baik untuk memulai sebuah bisnis. Akhir-akhir ini kita sedang sial, jadi mari kita traktir orang lain makan agar kita mendapatkan keberuntungan besoknya. Bagaimana? Ivan, akhirnya ada rencanamu yang selaras dengan pikiranku.
Mabel adalah orang yang percaya pada keberuntungan dan takdir, jadi dialah yang pertama menyetujui usulan Ivan. Aku juga berpikir kalau sudah saatnya memperbaiki keberuntungan kita. Kita benar-benar sial akhir-akhir ini. Pertama, Ellen mengalami kecelakaan mobil. Setelah itu, kita terpaksa pindah ke villa kecil di sudut ini. Kamu benar. Hallie pun mengangguk. Saatnya mentraktir makan seseorang untuk meningkatkan keberuntungan kita. Sayang, bagaimana menurutmu? Ivan bertanya sambil menatap Ellen. Tentu. Ellen adalah orang yang tegas jika menyangkut karirnya. Setelah makan siang, dia langsung pergi ke Kementerian Industri dan Perdagangan bersama Ivan untuk mendaftarkan perusahaannya. Setelah mendiskusikannya dengan seluruh keluarga, perusahaan itu diputuskan untuk diberi nama Harapan Baru yang artinya mencerminkan kondisi keluarga Ellen saat ini. Perusahaan ini adalah harapan baru bagi Ellen. Modal pendaftarannya adalah 21 miliar rupiah, di mana semuanya dibayar oleh kompensasi keluarga Rainey. Pada titik ini, Ellen hanya memiliki kurang dari 20 miliar rupiah di kartunya. Perusahaan Harapan Baru memiliki fokus utama pada bidang medis. Ellen pada akhirnya memutuskan untuk membuka perusahaan yang menjual peralatan medis karena dia sudah memiliki pengalaman dengan industri itu dan memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukannya. Di sisi lain, dia juga berencana untuk memproduksi produk kecantikan, kosmetik dan perawatan kulit suatu saat nanti. Sebagai seorang wanita, dia tahu betapa besar potensi pasar untuk produk perawatan kulit dan kecantikan. Alasan lain untuk perusahaan itu adalah keterampilan medis yang dimiliki Ivan. Ellen bukanlah wanita pelupa. Ivan telah mengembalikan penampilannya dan menyembuhkan patah tulangnya hanya dalam waktu setengah bulan. Sejauh yang dia tahu, keterampilan medis semacam itu pastinya menjadi yang teratas di seluruh kota Janan dan bahkan di kerajaan Dragonfire. Saat keluar dari Kementerian Industri dan Perdagangan, Ellen merasa sedikit bersemangat tapi juga sedikit tertekan. Sayang, apa menurutmu usaha kita bisa berhasil? Tanya Ellen pada Ivan. Tentu saja, kata Ivan terkekeh. Sayang, tidak perlu gugup. Kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum. Pernikahan kita akan diadakan 4 hari lagi, jadi berbahagialah. Oke. Ellen mengangguk dengan patuh. Saat itu, tiba-tiba Ellen teringat pertanyaan yang ditanyakan Cassie padanya. Apakah dia benar-benar mencintai Ivan? Ivan adalah pacar pertamanya, suami, dan satu-satunya yang pernah berhubungan seks dengannya. Ellen memang tidak memiliki pengalaman dalam hubungan asmara sebelumnya. Dia berterima kasih pada Ivan dan secara emosional juga bergantung padanya. Singkatnya, dia memiliki banyak perasaan yang bahkan tak terlukiskan untuknya. Tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak terlalu yakin apakah dia mencintai Ivan. Ellen menggeleng dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan masalah ini. Kalau dia tidak mencintai Ivan, seharusnya dia menolak Ivan setiap kali pria itu melakukan kontak fisik dengannya. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali ketika tidur dengan Ivan selama beberapa hari terakhir. Saat sudah kembali ke rumah, Ellen membuka akun media sosialnya dan memposting pendirian perusahaannya yang baru. Setelah itu, dia mengundang para investor dan teman-temannya satu persatu untuk datang ke pestanya besok. Pukul 7 malam, dia baru turun dari lantai atas dengan rasa lelah tepat setelah Ivan selesai menyiapkan makan malam. Bagaimana semuanya? Apa mereka akan datang besok? Hallie adalah orang pertama yang bertanya. Iya, mereka semua setuju untuk hadir. Jamie Malen, dulunya adalah pemasok peralatan medis, dan juga beberapa ahli dalam industri medis seperti Bert Davison, Judy Post dan Harper Blake. Selain itu, terdapat banyak mantan karyawan, dan wakil presiden yang dulu bekerja untukku, dan bahkan mantan pemasok bahan untuk pakaian juga telah setuju untuk datang. Ellen terlihat senang, walaupun dia kelelahan. Seharusnya besok ada sekitar 6 meja penuh orang. Baiklah, kata Mabel dengan gembira. Sepertinya orang-orang ini masih menghormatimu. Makan malamnya sudah siap. Aku akan mengatur rencana pelaksanaan untuk pesta besok setelah makan malam. Ivan tersenyum. Dia sudah lapar dari tadi, dan yang paling penting, dia harus mencari alasan untuk keluar dan berkultivasi setelah makan. Namun, tepat pada saat Ivan dan yang lainnya duduk, Valerie tiba-tiba muncul kembali. Mereka bahkan belum sempat mulai makan. Valerie masuk ke dalam rumah Ellen dengan percaya diri tanpa meminta izin kepada Ellen terlebih dahulu. Mau apa kamu kesini lagi? Mabel marah. Biar ku katakan sekali lagi. Kamu tidak diterima di sini. Keluarlah sekarang. Aku langsung kehilangan selera makan saat melihatmu. Haha. Apa kamu pikir aku juga mau datang ke tempat menyebalkan ini? Valerie melihat sekeliling villa dengan jijik. Kemudian dia melemparkan kartu undangan ke meja kopi. Ibu bilang kalian harus datang ke perjamuan kami besok. Apa? Ekspresi Ellen, Mabel dan Hallie langsung sedikit berubah. Mengapa Scarlett mengundang mereka ke perjamuan ketika dia tahu kalau Ellen mengadakan pesta lagi besok?
Apa yang dia pikirkan? Kalian juga bisa memilih untuk tidak hadir. Lagi pula, besok kalian ada pesta lagi, bukan? Valerie tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Haha. Saat itu, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang datang ke tempat menyebalkanmu. Ellen dan keluarganya menjadi sangat frustasi. Scarlett mengundang mereka ke perjamuan saat dia tahu benar bahwa Ellen mengadakan pesta lagi besok. Jelas sekali kalau Scarlett sengaja melakukannya. Valerie melirik kerumunan itu dan pergi meninggalkan Ellen dan yang lainnya terdiam. Sialan! Mabel terbakar penuh kemarahan. Scarlett sungguh tercela. Dia pasti sengaja melakukan semua ini. Wajah Holly juga menjadi suram. Kenapa kita tidak membatalkan jamuan besok dan mengganti jadwalnya ke lusa? Ellen tidak menyangka Scarlett bisa bertindak sejauh itu. Ellen pun sedih. Dia percaya bahwa Elena pasti membicarakannya lagi di belakang. Bab 138, kemenangan yang tidak diketahui. Ellen merasa sangat kecewa. Kepalanya pun jatuh tertunduk. Meskipun dia marah, tetap tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita tua itu sengaja ingin membuat kita jijik. Melihat kartu undangan yang ada di atas meja kopi, Mabel sangat marah. Batalkan saja perjamuan kita, dan ayo kita pergi ke tempat lain saja besok untuk bersenang-senang dan bersantai. Aku pikir tidak masalah untuk membatalkannya karena pasti ada banyak dari orang-orang yang kita undang saling bertabrakan dengan orang-orang yang mereka undang, dan mereka pasti lebih memilih menghadiri pesta mereka. Holly menghela napasnya. Tapi kita tidak bisa pergi bersenang-senang keluar. Kita harus pergi ke pesta pindah rumah mereka. Sebelum Ellen dan Mabel sempat berbicara, Holly langsung menambahkan. Coba pikirkanlah. Kita pasti akan menyinggung mereka jika kita tidak datang, dan mereka pasti akan membalas dendam suatu saat nanti. Selain itu, karena mitra bisnis kita telah memutuskan untuk menghadiri perjamuan mereka, kita harus pergi ke sana dan mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Siapa tahu kita bisa meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan kita? Ayah, aku rasa mereka akan tetap membalas dendam pada kita suatu saat nanti, sekalipun kita menghadiri perjamuan mereka besok. Jadi, aku pikir kita tidak perlu menyenangkan mereka. Saran Ivan. Mabel benar. Holly selalu tidak bisa tegas soal masalah seperti ini. Bagaimana bisa dia masih khawatir kalau Scarlett akan membalas dendam pada mereka pada saat ini? Sesungguhnya, mereka sudah menyinggung perasaan Scarlett sejak lama. Dengan kepribadian Holly yang seperti ini, sulit baginya untuk sukses di bisnis yang beresiko. Dia pasti akan selalu berakhir dalam situasi di mana dia gagal menyenangkan kedua belah pihak. Ibu, ayah, sayang, aku pikir kita tidak perlu berpikir terlalu buruk soal masalah ini. Bukankah Ellen sudah mengabari teman-teman dan para kolaboratornya? Mereka tidak menolak kita, kan? Mungkin saja mereka optimis dengan potensi perusahaan Ellen dan tidak menghadiri perjamuan Scarlett. Ivan lalu melanjutkan. Terlebih lagi, kita tidak boleh membatalkan pesta kita di saat-saat terakhir ketika kita baru saja mengundang mereka untuk datang. Hal itu hanya akan membuat kepercayaan mereka pada kita hilang. Bukankah begitu? Siapa yang masih mau datang ke perjamuan kita dalam situasi seperti ini? Apa kamu bodoh? Kata Mabel dengan frustasi. Juga, kamu hanyalah lulusan baru dan dibesarkan di pedesaan. Apa yang kamu tahu soal masalah ini? Ibu. Ellen tiba-tiba berkata. Aku pikir apa yang dikatakan Ivan itu benar. Kita harus menyambut tamu kita sebaik mungkin walau hanya 1 atau 2 orang yang datang. Ellen melanjutkan. Selain itu, bukannya kita ingin menyinggung nenek, tapi dia ingin menempatkan kita dalam posisi yang sulit. Kali ini, perjamuan kita harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal, apapun yang terjadi. Namun pertama-tama, kita tidak boleh mengecewakan tamu kita yang bisa datang. Kedua, kita harus membuktikan pada nenek bahwa kita tidak mudah dibuat pusing. Aku bukan lagi seseorang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Sayang, kamu pergilah untuk menyiapkan perjamuannya, dan aku akan mengundang beberapa orang lagi untuk menghadiri perjamuan kita. Sebelum Ellen menyelesaikan makanannya, dia meletakkan sendoknya dan naik ke atas. Kita pasti akan dipermalukan besok, kata Mabel tidak senang. Saat semua sudah selesai makan, Ivan lalu mencuci piring sebelum keluar untuk mempersiapkan pesta besok. Itu adalah urusan yang mudah untuk Ivan. Villa Puncak Bukit memiliki ruang perjamuannya sendiri. Ivan dengan cepat menemukan penanggung jawab untuk ruangan itu dan berdiskusi dengannya tentang perjamuan itu. Setelah itu, dia membeli beberapa bahan herbal dan menemui naga hitam untuk menyiapkan obat untuk memulihkan rahim Galwi. Pada saat itu, dia juga meminta naga hitam untuk membantunya mengundang beberapa orang datang ke perjamuan besok. Ivan terus sibuk sampai akhirnya dia bisa mulai berkultivasi pada jam 10 malam. Saat pulang ke rumah pada tengah malam, Ivan melihat Ellen yang sudah tidur menghadap samping sejak tadi. Ivan diam-diam berbaring di sampingnya dan menatapnya dari belakang. Pinggangnya yang ramping sempurna dan bokongnya yang menggairahkan membuat Ivan berfantasi soal banyak hal. Fiu!
Tapi Ivan berhasil menahan dirinya dan pergi tidur. Keesokan paginya, terdengar suara ledakan yang keras di villa puncak bukit. Scarlett dan yang lainnya menyalakan petasan untuk merayakan pesta pindah rumah mereka. Hanya ada satu ruang perjamuan di villa puncak bukit. Ruang perjamuan yang sangat besar. Ruangan itu bisa memuat meja untuk 600 orang. Hari ini, jamuan makan Scarlett dan Ellen diadakan secara bersamaan di aula yang sama. Pada akhirnya, ruang perjamuan itu pun dibagi menjadi dua bagian. Scarlett menempati ruang di sebelah kiri dan Ellen di sebelah kanan. Mabel marah pada Ivan karena dia memisahkan ruang perjamuannya menjadi dua bagian. Tidak bisakah kamu mengatur agar perjamuannya diadakan di luar? Mengapa kita harus berada di samping mereka? Apakah belum cukup kita dihina? Tanya Mabel. Bu, ini untuk menghemat pengeluarannya. Kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk bahan dekorasinya jika kita mengadakan perjamuan di sini. Ivan mengusap ujung hidungnya dengan tak berdaya. Kamu hanya peduli soal uang saja. Apakah uang lebih penting dari harga diri kita? Mabel sangat marah. Karena kita sudah memesan tempat ini, mari kita gunakan saja tempatnya. Aku rasa ini bukan tempat yang buruk. Hali pun menimpali. Tidak akan ada yang mau datang ke perjamuan kita jika kita mengadakannya di luar. Jika hal itu terjadi, kita tidak hanya akan membuang-buang uang, tetapi juga akan dipermalukan. Ibu dan ayah. Saat Ellen dan yang lainnya sudah hampir sampai di ruang perjamuan, Ellen mengingatkan mereka. Tolong jangan mengeluh lagi karena kita sudah menyiapkan semuanya. Tepat setelah memasuki ruang perjamuan, Elena langsung datang dan mencoba mempermalukan Ellen dan keluarganya. Hei, Ellen. Aku tidak percaya bahwa kamu dan keluargamu berani datang ke sini. Wow! Kalian menjadi tuan rumah dari 200 meja. Kalian sungguh bernyali. Haha! Farley tertawa. Aku rasa, paling banyak hanya akan ada satu meja yang ditempati, itu pun oleh keluarganya sendiri. Lagi pula ini semua murah kok. Kata Ivan. Akan sia-sia jika kita tidak mengambil mejanya. Apalagi aku juga sudah mengundang beberapa tamu. Bajingan, apakah kamu tahu berapa banyak tamu yang dibutuhkan untuk menempati 200 meja hingga penuh? Mabel terbakar kemarahan dan memukul belakang kepala Ivan. Apa kamu ingin membuatku kesal? Kali ini kita pasti akan dipermalukan. Hali menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Dia mencoba menenangkan dirinya dengan mengisap rokoknya. Ellen juga menghela napas, karena dia merasa Ivan sudah keterlaluan kali ini dan dia merasa tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa menemukan begitu banyak orang untuk memenuhi semua 200 meja? Haha, sepertinya menantumu ini bukan hanya pecundang tapi ternyata juga bodoh. Cibir Valerie. Kenapa kamu tidak batalkan saja jamuannya dan ikut bergabung dengan kami? Ellen, kamu harus mendapat izinku terlebih dahulu untuk memulai bisnismu sendiri. Tidak semudah itu meninggalkan grup hybrid dan melakukannya sendiri. Scarlett berbicara dengan nada seperti seorang tetua yang sedang mengajarkan sesuatu pada generasi muda. Ini pelajaran buat kamu hari ini. Kamu masih perlu izinku untuk mengembangkan bisnismu. Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil dengan menentang grup hybrid seperti ini? Scarlett yakin kalau pesta Ellen akan gagal hari ini, jadi dia terlihat sangat sombong. Nek, aku sudah bilang kalau aku tidak lagi berhubungan dengan grup hybrid. Ujar Ellen dengan sikap memaksa. Apakah aku bisa sukses atau tidak itu belum bisa ditentukan, bukan? Bab 139, semuanya baik-baik saja. Kata-kata Ellen yang muncul dengan tegas tiba-tiba membuat Scarlett tertegun sejenak lalu tertawa. Sepertinya kamu sudah besar sekarang. Kamu berani untuk menjawabku dengan menantang. Tapi seperti kata pepatah, kamu akan menderita jika kamu tidak mendengarkan orang tua. Jadi tunggulah dan lihat saja. Ellen tidak berkata apapun. Dia berjalan ke posisinya di meja penyambut tamu. Hari ini, dia berpakaian seperti seorang pengusaha wanita, sambil mengenakan sepasang sepatu hak tinggi 6 cm dan rok kulit yang ketat. Riasan tipis membuatnya terlihat lebih cerah. Dia tampak menonjol dari yang lain saat berdiri di tengah kerumunan. Bahkan Elena, yang seorang wanita, tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali ke arah Ellen. Makin lama melihat Ellen, dia menjadi makin marah. Sementara itu, Scarlett dan keluarganya terlihat merayakan beberapa acara besar, karena mereka terus-menerus bermain dengan petasan di depan pintu. Petasan terus berderak dan menyala, sehingga arang mulai berserakan di seluruh lantai. Waktu pun terus berjalan, menit demi menit. Pukul 10.3, akhirnya ada yang datang. Seolah-olah para tamu sudah setuju untuk datang secara bersamaan, tiba-tiba deretan mobil mewah, seperti Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, dan Land Rover, perlahan-lahan terlihat naik di jalan eksklusif Villa Puncak Bukit. Mobil-mobil itu diparkir dengan mantap di pelataran parkir dengan panduan petugas keamanan. Segera setelah itu, sekelompok orang dengan aura yang kuat turun.
Ketika orang-orang itu keluar dari mobil, Ellen dan Elena memiliki reaksi yang berbeda. Keluarga Ellen terlihat penuh harap dan sedikit khawatir, sementara keluarga Elena tampak sangat senang melihat apa yang akan terjadi. Itu karena kelompok orang pertama adalah para pemilik saham dari grup Hybrid. Mereka adalah direktur, eksekutif, presiden berbagai perusahaan, dan banyak lagi. Semuanya tersenyum. "Halo, Nyonya Scarlett. Villa Puncak Bukit ini benar-benar megah," kata seorang pria paruh baya sambil menghampiri Scarlett. Dia bahkan tidak menatap Ellen dan keluarganya. Dia adalah Wilmot Walters, salah satu pemegang saham grup Hybrid. "Nyonya Scarlett, selamat atas kepindahannya ke rumah baru. Saya harap Anda dapat memimpin grup Hybrid menjadi lebih baik di masa depan. Ini adalah hadiah kecil. Semoga kamu menyukainya. Tuan Walters, sungguh baik dirimu memberi kami sepasang gelang emas dan 180 juta rupiah sebagai hadiah," teriak orang yang menerima hadiah itu. "Terima kasih, Tuan Walters. Ayo, silakan masuk ke dalam." Valerie tersenyum dengan senang. "Haha." Wilmot disambut oleh Valerie saat masuk ke ruang perjamuan. Ellen ingin menyapa Wilmot saat dia berpapasan dengannya, tapi Wilmot hanya membuang pandangannya dan melewatinya. Padahal sebenarnya, Wilmot bahkan tidak ingin melirik Ellen dan tidak ingin berurusan dengannya sama sekali. Namun, Ellen sangat cantik sehingga mau tak mau dia memandang wanita itu. "Selamat ya, Nyonya Scarlett, juga Tuan Travis dan Elena. Selamat, Nyonya Scarlett, atas kepindahannya ke rumah baru. Nyonya Scarlett, aku tidak akan pernah mampu membeli villa Puncak Bukit seumur hidupku." Scarlett berdiri dan menyambut semua tamu dengan senyuman. "Selamat datang, Tuan Rousseau. Chase, bukankah kamu tinggal di wilayah timur? Kamu pasti merasa lelah setelah menyetir jauh sekali kemari. Semuanya, silakan masuk. Hadiah dari Zakui Rousseau adalah cincin emas dan 180 juta rupiah. Hadiah Chase Salvage adalah 126 juta rupiah. Hadiah Craig Johnson adalah 126 juta rupiah. Hadiah Besbert adalah 168 juta rupiah." Banyak mobil mewah yang terus melaju ke Villa Puncak Bukit, diarahkan oleh penjaga keamanan dan resepsionis. Mereka pun datang ke ruang perjamuan, dan semua tanpa kecuali, menghadiri perjamuan Scarlett. Mereka memberinya hadiah yang mereka bawa. Dan seperti Wilmot, mereka hanya sekilas melirik ke arah Ellen, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera saja, sudah hampir 2/3 dari 50 meja yang disiapkan oleh Scarlett telah ditempati. Aula perjamuan di sisi Scarlett tampak ramai dengan aktivitas. Orang-orang dan para elit bisnis sedang berbicara dengan keras, dan banyak dari mereka yang juga membahas Ellen dan keluarganya dengan suara pelan. Semuanya terlihat bersukacita atas kekecewaan Ellen dan keluarganya. Ketika menyadari kalau tidak ada yang menghadiri jamuannya, Ellen langsung panik. "Sayang, tidak perlu terburu-buru. Masih ada orang yang belum datang," kata Ivan meyakinkannya. "Orang-orang ini adalah para eksekutif dan pemegang saham dari grup Hybrid. Jadi tentu saja mereka memang tidak akan bergabung dengan kita. Kamu benar." Ellen mengangguk, namun dia masih tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. "Masih adakah orang yang belum datang? Lalu mengapa jika mereka datang? Memangnya mereka bisa menempati semua 200 meja? Sungguh memalukan." Mabel merasa seperti badut saat dia dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus mencemokohnya. Sekarang, dia hanya ingin segera pergi dari situ. Sedangkan Hallie masih terus mengisap rokok, sebatang demi sebatang. Saat itu, tampak beberapa mobil muncul lagi. 3 Mercedes dan 1 BMW. 4 orang pun keluar dari mobil. Begitu mereka berempat muncul, Ellen langsung menjadi bersemangat. Dengan cepat dia mendekati mereka. Ellen secara khusus mengundang keempat orang ini. Pemasok peralatan medis, Jamie. Ahli industri medis, Bert, Judy dan Harper. "Ellen, sudah lama sekali," kata Jamie tersenyum. "Kamu semakin cantik. Tuan Malen, istri kamu jauh lebih baik dari aku dalam segala hal. Silakan masuk," ujar Ellen. Namun, Jamie terlihat seperti dalam suatu dilema. Melihat hal itu, Ellen pun memiliki firasat yang buruk, dan senyumnya langsung membeku. Sesuai dugaannya, Jamie berkata, "Ellen, aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku memang pernah bekerja denganmu sebelumnya, tapi seperti yang kamu tahu, Elena akan segera menikah dengan Tuan Reed. Jadi, Tuan Malen, aku mengerti." Ellen tersenyum paksa. "Terima kasih atas pengertianmu." Jamie menghela napas dan menggeleng sebelum akhirnya berjalan menuju perjamuan Scarlett. "Nyonya Scarlett, maaf aku terlambat. Elena, kamu benar-benar cantik. Tidak heran kalau Tuan Reed menyukaimu. Tuan Travis, kamu tampak lebih muda dari terakhir kali kita bertemu. Farley, kamu pintar, tapi kamu harus tetap belajar dari adikmu. Ellen, kami juga." Bert, Judy dan Harper mendekati Ellen dengan tatapan canggung.
Aku mengerti. Kalian pergilah saja. Ellen mengangguk dengan cepat. Maafkan aku. Maafkan aku. Setelah itu, ketiganya pun melewati Ellen. Mereka meninggalkan Ellen yang sangat malu di belakang. Ivan menghampiri Ellen. Tidak apa-apa, sayang. Aku sangat tidak berguna. Ellen menundukkan kepalanya. Air mata mengalir di matanya meski dia sudah berusaha optimis sekuat mungkin. Seperti yang aku katakan, aku juga sudah mengundang beberapa teman. Mereka akan segera datang. Jadi, apa yang kamu khawatirkan? Ivan menghibur Ellen sambil menuntunnya kembali ke tempat resepsi. Selanjutnya, kamu tidak perlu keluar untuk menemui mereka. Tunggu saja di sini. Apa yang memang milik kita adalah milik kita. Apa ada yang salah? Apa kamu ingin menangis? Dari sebelah, Elena mengejek. Tidak apa-apa kalau wanita mau menangis. Haha, kamu tadi mengatakan kalau kemenangannya belum ditentukan. Apakah kamu sudah melihat hasilnya sekarang? Ini sudah jam 10:30, dan bahkan belum ada yang datang. Jika aku jadi kamu, aku pasti juga ingin menangis. Cibir Farley. Menurutku lebih baik membawa hidanganmu yang sudah disiapkan ke pihak kami. Kalau tidak, kamu akan lebih malu lagi. Bab 140, apa kamu pantas mendapatkannya? Sekelompok idiot. Apa mereka pikir akan ada yang datang ke pesta mereka? Beraninya mereka punya nyali untuk berdiri di sana. Valerie mencibir. Scarlett duduk di kursi dalam diam. Namun, raut wajahnya yang arogan menunjukkan suasana hatinya saat ini. Dia beberapa kali memandang Ellen dan keluarganya dengan jijik. Lebih banyak lagi mobil berdatangan pada jam 11:40 pagi. Termasuk rombongan mitra grup hybrid yang juga diundang oleh Ellen. Namun, tidak mengherankan jika hampir dari mereka semua memilih datang ke perjamuan Scarlett. Seolah Farley ingin membuat Ellen kesal, dia mulai mengumumkan daftar hadiah dengan suara menggelegar. Ingram Lin, penjual material, memberikan hadiah 210 juta rupiah. Bobby Buckley, vendor peralatan, memberikan hadiah 210 juta rupiah serta kontrak senilai 2,1 miliar rupiah. Robin Hoffman memberikan hadiah 378 juta rupiah. Farley menatap ke arah Ellen dengan bangga tiap dia mengumumkan hadiah, bahkan dia mendekati Ellen dan keluarganya dengan perlahan. Tetapi ketika dia mendekati Ivan, Ivan menendangnya kembali. Ivan! Kamu! Farley sangat marah. Ada masalah apa? Ivan berkata dengan tenang. Kamu telah menghalangi pandanganku. Lupakan saja. Aku tidak mau repot-repot berbicara dengan bajingan miskin sepertimu. Farley menambahkan. Entah kenapa aku merasa kasihan pada kalian. Masih belum diketahui siapa yang lebih menyedihkan. Ivan tetap tenang. Haha, ini sudah jam 11:50. Kenapa kamu masih bertingkah sok keren? Kata Valerie. Masih ada waktu 10 menit sebelum perjamuan dimulai. Lihatlah kami. Semua 50 meja sudah terisi. Sudah banyak orang yang tidak kami undang datang memberikan selamat karena Elena. Hanya Elena yang mampu mencapai semua ini. Benar. Kami didukung oleh Tuan Reed. Aku bertaruh bahkan 50 meja tidak akan cukup jika kami mengumumkan bahwa Elena menikah dengan Tuan Reed. Elena berdiri bangga akan dirinya sendiri jika bersangkutan dengan Tuan Reed seolah dia telah menjadi istri Tuan Reed. Siapa lagi yang belum datang? Scarlett tiba-tiba bertanya. Seharusnya hanya tinggal pimpinan dan pegawai grup Raspen dan Tuan Scott. Kemarin, mereka mengatakan akan membawa banyak orang ke villa puncak bukit. Jawab Farley. Tapi mereka pasti akan datang karena grup Raspen adalah perusahaan besar. Ya, grup Raspen adalah pihak yang sangat penting. Masa depan kehormatan keluarga kita dan kesempatan agar kita masuk dalam golongan kelas atas di kota Sisbey bergantung pada grup Raspen. Mari kita terus menunggu. Kita tidak boleh memulai perjamuan tanpa mereka untuk menunjukkan ketulusan kita. Kata Scarlett. Iya, Bu, aku akan memberitahu para tamu untuk menunggu. Ucap Farley. Setelah itu, Farley memberitahu para tamu untuk menunggu grup Raspen. Dia mengambil kesempatan untuk menunjukkan ke para tamu kekuatan Scarlett dengan memberitahu mereka bahwa Scarlett mampu mengundang perusahaan kelas 1 di kota Sisbey. Dengan cara seperti itu, Farley bisa membuat para tamu berpikir bahwa keluarga Laval akan mampu untuk menjadi keluarga bergengsi di masa mendatang. Wow! Apa Tuan Scott akan datang? Keluarga Laval memang berpengaruh. Aku tidak percaya Lord akan langsung menghadiri acara perjamuan ini. Apalagi dia orang terkaya di distrik baru berkembang. Yang terpenting, tidak hanya Lord yang akan datang, tetapi juga para pimpinan dan pemegang saham grup Raspen. Sepertinya mereka sangat menghormati keluarga Laval. Keluarga Laval akan menjadi kaya. Sebaliknya, keluarga Allen. Mereka? Haha! Mereka sudah gagal semenjak mereka meninggalkan grup hybrid. Mereka meninggalkan keluarga Laval saat keluarga Laval sedang naik daun.
Sungguh keputusan yang bodoh. Seperti yang diharapkan, semua orang terkejut mengetahui bahwa orang-orang dari grup Raspen akan datang. Para tamu mengatakan mereka bersedia menunggu, bahkan salah satu dari mereka menyiapkan apa yang harus dikatakan agar bisa menjalin hubungan baik dengan grup Raspen. Mereka siap bersulang menyambut kedatangan orang-orang dari grup Raspen. Pengumuman dari Farley tersebut membuat para tamu bersemangat. Mereka mulai membahas grup Raspen dan keluarga Laval. Sebelumnya para tamu berbisik-bisik ketika mereka membicarakan Ellen di belakang. Sekarang, mereka terang-terangan berbicara buruk tentang Ellen untuk menyenangkan Scarlett dan keluarga Laval. Bahkan Jamie yang dulu memiliki hubungan baik dengan Ellen mulai menyindir wanita itu. Begitu pula Wakil Presiden Mycroft Medical Materials, yang dinaikkan pangkatnya oleh Ellen secara langsung. Ellen merasa malu dan Mabel terus mengeluh dan ingin bersembunyi. Sedangkan puntung rokok sudah menumpuk di kaki Hallie. Hanya Ivan yang tetap tenang bahkan ingin tertawa. Dia penasaran ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang itu saat Lard dan semua pimpinan grup Raspen menghadiri perjamuan Ellen. Bagaimana perasaan Scarlett? Ivan menantikan hal ini. Ellen menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya dan terus menunggu dengan keras kepala. Saat ini dia tidak boleh mengakui kesalahannya apalagi pergi. Dia menatap penuh harap ke arah mobil yang mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara raungan yang besar dari bawah bukit. Detik berikutnya, sebuah mobil sport berwarna merah dan hijau melaju dengan cepat hingga mereka melayang dan dua mobil itu berhenti mantap di parkiran. Kaki jenjang Casey keluar dari mobil sport merah itu dengan menggunakan kacamata hitam yang membuatnya terlihat tinggi dan cantik. Meskipun kacamata hitam itu menutupi setengah wajahnya, masih terlihat jelas bahwa dia adalah wanita yang cantik. Cara berpakaiannya sedemikian rupa untuk memamerkan bentuk tubuhnya yang indah. Dia tampak persis seperti selebriti. Wow! Dia cantik sekali! Farley dan Travis membelalakan mata. Walaupun Ellen juga cantik, tetapi Travis dan Farley merendahkannya karena sudah sering bertemu dengannya. Ditambah lagi mereka membenci Ellen. Travis dan Farley tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Casey karena kecantikannya tidak kalah dari Ellen. Bersamaan dengan itu, seorang pria bertubuh tinggi keluar dari pintu mobil sport Lamborghini berwarna hijau zamrud itu. Meskipun sosok pria itu sedikit lebih pendek dari Ivan, namun penampilannya masih menonjol dari kebanyakan pria dalam segala aspek. Tidak diragukan lagi, dia menarik perhatian banyak orang. Farley berlari naik. Hai, cantik. Aku Farley Laval, putra tunggal keluarga Laval. Apakah kamu di sini untuk menghadiri perjamuan keluarga kami? Silakan ke sebelah sini. Siapa namamu? Apa aku bisa minta nomormu? Nanti kita bisa mengobrol di telepon. Keluarga Laval berkuasa dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu keluarga bergengsi di distrik baru berkembang. Kami tidak akan mengecewakanmu. Casey melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang halus kemudian menilai Farley. Saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata dengan sopan. Apa kamu pantas untukku?